Di hari pernikahanku, ibu mertua menangis di depan semua tamu undangan. Kukira ia bahagia terharu. Ternyata ia malah berkata, harusnya anakku bisa dapat yang lebih dari wanita jelek itu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Langit sore itu adalah lukisan Tuhan yang paling indah. Awan putih berarak lambat, tersapu cahaya keemasan yang menyisir pelataran gedung resepsi. Di dalam, rangkaian bunga melati dan mawar merah muda memenuhi udara dengan wangi yang memabukkan, menyatu dengan gemerisik sutra dan sifon dari gaun-gaun para tamu. Ini adalah hari yang kudamba-dambakan sejak 3 tahun lalu, saat Mas Vicky pertama kali berlutut di atas taplak meja kedai kopi sederhana dan berkata, kita yang sama-sama bikin dari nol, yuk. Dan kini, nol itu telah menjelma menjadi puncak. Aku, Fanny, berdiri di pelaminan, tangan terkunci erat dengan Mas Vicky. Kebaya ivory yang kutahu ibu tengah malam membuatkannya terasa ringan, seolah memang diciptakan untuk hari ini. Sorot lampu utama hangat di kulitku. Lantunan sinden menyanyikan kidung cinta, dan setiap liriknya seperti menusuk tepat di relung hati paling dalam. Bahagia. Begitu sangat bahagia. Sampai-sampai rasanya dada ini ingin meletus. Mataku menyapu ruangan. Teman-teman kuliahku tersenyum. Beberapa bahkan terlihat berkaca-kaca. Rekan-rekan kerja Vicky memberi anggukan hormat. Lalu, pandanganku tertumbuk pada sosok di sudut kanan depan. Ibu Wati, ibu mertuaku. Ia berdiri tegak dalam kebaya brokat emasnya yang mewah, satu tangan memegang sanggul, tangan lain menekan dada. Air mata mengalir deras di pipinya yang masih tampak muda, membasahi bedak berlapisnya. Jantungku berdesir haru. Lihatlah, ibu terharu. Mungkin selama ini aku salah sangka. Mungkin kecanggungan dan kesunyiannya selama ini hanya bentuk rasa canggung seorang ibu yang harus melepas anak lelaki satu-satunya. Bisikan optimis itu menggema di kepalaku. Aku bahkan menekan jari-jari Vicky yang menggenggam tanganku, memandangnya sekejap dan berbisik pelan. Lihat, sayang. Ibu menangis. Ia bahagia untuk kita. Vicky menatap ibunya. Ekspresinya sulit kubaca. Ada kedalaman di matanya yang biasanya selalu cerah. Ia hanya membalas genggamanku lebih erat, seolah memberi kekuatan. Setelah prosesi ijab kabul yang khusyuk dan penuh air mata, terutama dariku dan ibuku, acara pun mengalir ke sesi santap bersama. Suasana riang, tawa, canda, dan denting sendok garpu menjadi musik latar yang sempurna. Namun, di tengah keriuhan itu, mataku selalu tertarik pada Ibu Wati. Ia duduk di meja utama, dikelilingi saudara-saudaranya yang juga berpakaian wah. Tangisnya sudah reda, tapi wajahnya tetap muram. Ia hanya memainkan makanan di piringnya, sesekali melirik ke arah kami dengan pandangan yang membuatku sedikit gelisah. Jangan khawatir, bisik Vicky di telingaku, seolah membaca pikiranku. Ibu memang sering seperti itu. Nanti setelah sungkeman, semuanya akan baik-baik saja. Kata-katanya menenangkan, tapi ada getaran ketidakpastian di nadanya yang tak bisa ia sembunyikan. Akhirnya, pembawa acara mengumumkan puncak dari rangkaian adat, sungkeman. Degup jantungku berdetak kencang. Kali ini bukan karena bahagia, tapi karena sebuah antisipasi yang tak terbentuk. Dengan langkah hati-hati, aku dan Vicky turun dari pelaminan, berjalan di atas karpet merah yang membelah lautan tamu. Setiap langkah terasa berat, seolah menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar membungkuk hormat. Kami mendekati orang tuaku terlebih dahulu. Air mata langsung mengucur deras saat kulihat wajah ayah dan ibuku yang penuh bangga dan lega. Mereka membelai kepalaku, berbisik doa-doa terbaik. Rasanya hangat, aman. Inilah restu yang tulus, yang selama ini menjadi fondasiku. Lalu, giliran kami berpindah ke hadapan Ibu Wati. Suasana hening seketika. Kamera dan ponsel diangkat, mengabadikan momen yang dianggap sakral ini. Aku berlutut perlahan, kain kebaya menyesuaikan. Vicky di sampingku. Kepalaku menunduk dalam, tangan menyembah. Harapku sederhana, sebuah belayan, pelukan, atau setidaknya senyuman restu.
Yang kudengar adalah helaan napas berat. Kuraba, lalu mengangkat kepalaku sedikit. Ibu Wati berdiri, tubuhnya agak membungkuk. Air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini, alisnya berkerut, bibirnya bergetar bukan karena haru, melainkan karena gemas yang tertahan lama. "Vicky, anakku." Suaranya terisak, terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. Lalu, ia mengangkat kepalanya, matanya, yang merah oleh tangisan, menatap langsung ke arahku. Bukan tatangan seorang ibu, tapi tatangan seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Dan vonis itu diucapkannya dengan suara lantang, jelas, dan penuh kepahitan yang menusuk tulang. Harusnya anakku bisa dapat yang lebih dari wanita jelek itu. Duk! Rasanya seluruh udara di ruangan itu disedot ke dalam satu titik. Kemudian, sebuah keheningan maut menyergap, lebih berat dari kain beludru manapun di ruangan itu. Aku membeku. Lututku yang menempel di lantai tiba-tiba terasa seperti beku. Kupastikan telingaku tak salah. Wanita jelek itu, itukah aku? Pandanganku berkunang-kunang. Wajah-wajah tamu di sekeliling berubah menjadi blur. Namun aku bisa merasakan ratusan pasang mata itu menancap ke tubuhku, membakar setiap inci kulitku yang terbuka. Ada yang terkesiap, ada yang mengernyit, ada yang buru-buru menunduk, dan, yang paling menyakitkan, ada yang mencibir diam-diam. Di sampingku, tubuh Vicky seketika kaku. Lalu, dalam sekejap, ia bergerak. Tangannya yang hangat tadi berubah menjadi cengkeraman besi di lengan atasku, menarikku bangkit dari posisi berlutut. Aku terhuyung, hampir terjatuh, tapi tangannya yang lain segera melingkari pundakku, menahanku, melindungi. Wajahnya, yang tadi penuh cahaya, kini gelap oleh amarah yang kutak pernah lihat sebelumnya. Rahangnya mengeras seperti batu. "Ibu." Suaranya mengguntur, memecah keheningan yang beku. Nada itu tegas, penuh wibawa, dan sama sekali tak mengenal kompromi. Yang ibu katakan tadi tidak pantas. Tidak pantas sekali. Dan ibu telah menyakiti istri saya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Pelukannya di pundakku semakin erat, memberiku sandaran agar kakiku tak sepenuhnya lunglai. Fanny adalah wanita terbaik yang pernah saya temui. Cantiknya tidak perlu diukur oleh siapapun selain saya. Dan yang paling saya hargai, cantik hatinya, cantik akhlaknya. Ibu harus minta maaf pada Fanny. Sekarang juga. Ruangan gempar. Desis-desis takjub dan mungkin ketidakpercayaan berseliweran. Ibu Wati terkesiap, wajahnya pucat lalu merona merah oleh kemarahan dan rasa malu yang datang bersamaan. Tangisnya terhenti, digantikan oleh getar kebencian yang nyata di sorot matanya. Ia menatap anaknya, lalu menatapku. Di matanya, aku bukan lagi menantu, tapi musuh yang telah mencuri anaknya. Aku, Ibu MU. Katanya terbata-bata, terhukum oleh teguran publik dari darah dagingnya sendiri. Tapi Vicky sudah tak mau mendengar. Ia memandangku, dan untuk pertama kalinya malam ini, kulihat air di pelupuk matanya. Bukan air mata bahagia, tapi air mata sakit yang sama dalamnya dengan sakitku. "Kita pergi," katanya padaku. Suaranya lebih lembut, tapi penuh tekad. Tanpa menoleh lagi pada ibunya yang terdiam bagai patung, tanpa memedulikan gemuruh yang mulai timbul dari para tamu, Vicky memandu aku berjalan, meninggalkan karpet merah, meninggalkan panggung kebahagiaan yang tiba-tiba berubah menjadi panggung penghinaan. Langkah kami cepat, tapi terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di telingaku, masih bergema terngiang-ngiang, "Wanita jelek itu, wanita jelek itu." Dan di hati yang hancur berantakan itu, hanya satu hal yang tersisa utuh. Genggaman tangan suamiku, yang memilihku, di hari pernikahan kami, di hadapan seluruh dunia, dan terutama, di hadapan ibunya sendiri. Rumah kontrakan itu berjarak 3 blok dari rumah Ibu Wati. Sebuah pilihan sadar kami, tidak terlalu dekat untuk menghindari cekcok harian, tidak terlalu jauh agar Vicky bisa tetap menjaga ibunya jika diperlukan. Itu adalah rumah tingkat sederhana dengan 2 kamar, dapur kecil, dan ruang tamu yang hanya muat untuk 1 sofa dan meja TV. Kami menyebutnya, sarang kita. Kata-kata itu tertulis di papan kayu kecil buatanku yang digantung di dekat pintu. Tapi setelah malam pernikahan yang pahit, sarang kita terasa lebih seperti bunker perlindungan.
Minggu pertama pernikahan seharusnya penuh madu. Tapi bagi kami, madu itu bercampur dengan abu dan garam. Aku terbangun setiap pagi dengan perasaan cemas, menatap langit-langit kamar yang masih asing, mengingat tatapan jijik dari Ibu Wati seperti sebuah film yang diputar berulang. Vicky, yang biasanya bersemangat di pagi hari, menjadi lebih pendiam. Matanya sering menerawang keluar jendela, ke arah rumah ibunya. Kunjungan pertama datang tepat di hari ke-7. Bel rumah berbunyi nyaring. Aku yang sedang menata buku-buku di rak, langsung menegang. Vicky yang sedang bekerja remote di ruang tamu mengangkat pandangannya dari laptop. Pertukaran pandang kami singkat, penuh makna. Dia. Aku membuka pintu. Ibu Wati berdiri di teras, masih dengan aura elegannya, membawa sebuah rantang stainless steel. Wajahnya datar, tanpa jejak permintaan maaf atau penyesalan dari insiden pernikahan. Vicky di dalam? Tanyanya, melirikku sekilas sebelum masuk tanpa diundang. Ibu, sambut Vicky, berdiri. Suaranya datar, terjaga. Aku bikin gulai ayam. Dulu kesukaan Vicky kecil, katanya, meletakkan rantang di meja makan kecil kami. Matanya menyapu ruangan, berhenti di setiap sudut, seolah menilai, mengukur. Rumah kecil ya, tapi buat sementara bolehlah. Rumah ini cukup untuk kami, Bu, jawabku, berusaha ramah. Terima kasih untuk gulainya. Ibu Wati tidak langsung menanggapi. Ia berjalan mendekati rak buku, melihat beberapa sertifikat penghargaan desainku yang kupajang. Kerjaanmu ini, apa sih sebenarnya? Gambar-gambar di komputer, tanyanya, tanpa menoleh. Aku desainer grafis lepas, Bu. Bikin logo, ilustrasi, konten media sosial untuk beberapa brand. Oh, kerjaan main-main, gumamnya, lalu berpaling. Yang penting bisa bantu Vicky bayar kontrakannya. Dia kan sekarang tanggung jawabnya makin besar, punya istri. Kalimat itu seperti sabetan kecil. Vicky langsung menanggapi. Fanny tidak perlu bayar kontrakan, Bu. Saya yang urus. Dan kerja Fanny itu serius. Penghasilannya bahkan lebih stabil dari gaji saya di beberapa bulan. Ibu Wati mengangkat alis, tak terkesan. Ia kemudian masuk ke dapur, membuka lemari es. Isinya cuma sedikit. Masak apa untuk makan malam nanti? Aku merasa seperti diinspeksi. Saya rencananya mau masak sop ikan, Bu. Ikan? Hati-hati, Vicky nggak suka amis-amis. Vicky suka kok, Bu, masakan sop ikan saya, jawabku, mencoba tersenyum. Ia mendengus pelan, lalu duduk di sofa. Kunjungannya berlangsung setengah jam. Setiap percakapan berisi kritik halus, cucian yang dijemur kurang rapi, tanaman di pot depan layu, pilihan warna cat dapur yang terlalu muda dan norak. Vicky terus-menerus membelaku, membuat tensi di ruangan kecil itu semakin terasa. Saat ia akhirnya pergi, udara di rumah terasa lebih ringan, tapi juga lebih suram. Kami duduk di sofa, lelah. Maaf, kata Vicky, memegangi tangannya. Ibu, memang seperti itu. Aku tahu, bisikku. Tapi tahu dan merasakan adalah dua hal berbeda. Luka di hari pernikahan belum sembuh, dan kini ditaburi garam. Kunjungan kedua, 3 hari kemudian, lebih singkat. Ia membawa beberapa potong kue basah, bekas arisan. Saat aku menawarkan teh, ia bertanya, kapan rencananya punya momongan? Usia Vicky udah 30. Aku pingin punya cucu sebelum terlalu tua. Pertanyaan itu mengejutkanku. Kami masih menyesuaikan diri, Bu. Tidak buru-buru. Biasanya yang bilang gak buru-buru itu kan yang sulit, ujarnya, lalu berpindah topik seolah tak terjadi apa-apa. Tapi serangan yang paling halus dan terstruktur justru datang bukan dari mulutnya, tapi dari barang bukti yang ia tinggalkan. Beberapa hari setelah kunjungan kedua, aku menemukan sebuah brosur apartemen mewah, terlupakan, di meja kami. Di bagian harga, ada lingkaran pulpen. Angka yang fantastis. Tertulis coretan kecil, cicilan ringan untuk kalangan profesional muda. Lalu, ada satu momen yang membuat dadaku sesak. Saat membereskan kamar guest room yang jarang dipakai, kutemukan sebuah foto yang terselip di balik bantal. Foto itu berwarna, cetakan profesional.
Seorang wanita cantik dengan gaun kaktail berdiri di samping Vicky, yang terlihat beberapa tahun lebih muda, di sebuah acara pernikahan. Di balik foto, tulisan tangan Ibu Wati, Siska Vicky, Wedding Nitap Andri, 2017. Serasi sekali. Foto itu seperti tamparan. Aku menatap wajah Vicky yang tersenyum santai di foto, lalu wanita di sebelahnya. Cantik, anggun, dengan aura mahal yang terpancar bahkan dari selembar kertas. Aku berdiri lama di sana, memegang foto itu, membandingkan diriku di cermin kamar mandi yang usang. Inikah yang Ibu Wati maksud? Malam itu, saat Vicky pulang kerja, aku meletakkan foto itu di atas meja makan. "Ada apa ini?" tanyanya, matanya menyipit. "Kutemukan di kamar tamu. Sepertinya ketinggalan, Ibu." Vicky mengambil foto itu, wajahnya berkerut. "Ini Siska, anak teman Ibu. Acara pernikahan itu, Ibu yang maksa aku nemenin dia karena datanya cancel. Itu cuma kebetulan kami berdampingan." Tapi tulisan di belakangnya. Suaraku tercekat. Vicky membalik foto, membaca. Napasnya melesat. "Ini ulah Ibu. Aku sama sekali gak tertarik, Van. Percaya aku." Ia merobek foto itu menjadi dua, tepat di antara dirinya dan Siska, lalu membuangnya ke tempat sampah. "Jangan biarkan Ibu main di kepala kita." Tapi kerusakan sudah terjadi. Bayangan wanita cantik di foto itu, dan kata-kata, "wanita jelek," dari Ibu Wati, mulai bersatu dalam pikiranku. Kepercayaan diriku, yang sudah retak, mulai mengelupas. Aku mulai sering memeriksa wajahku di cermin, mengkritik hidungku yang dianggap kurang mancung, bibir yang terlalu tipis, atau kulit sawo matangku yang menurut Ibu Wati kurang terawat. Pekerjaanku sebagai desainer grafis pun mulai terganggu. Biasanya, aku bisa dengan percaya diri menawarkan konsep pada klien. Kini, aku sering ragu, mengira ide-idemu kurang bagus, atau terlalu biasa. Penghasilan bulan itu menurun. Vicky menyadari perubahan ini. Suatu malam, ia menatapku serius sambil memegang ponselnya. "Aku sudah pesan tiket. Akhir pekan ini kita ke Bandung. Hanya kita berdua. Gak ada Ibu, gak ada ingatan tentang pernikahan kita. Hanya kita. Deal?" Mataku berkaca-kaca. Di tengah semua racun halus yang merayap ke dalam sarang kami, di tengah upaya Ibu Wati yang tak henti-hentinya membandingkan dan merendahkan, pria ini masih berusaha mati-matian membangun tembok pelindung di sekelilingku. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Tapi, tepat di hari sebelum kami berangkat, Ibu Wati menelepon. Suaranya ringan, terlalu ringan. "Vicky, kamu bisa mampir besok? Pipa air di rumah bocor. Aku nggak tahu harus nelpon siapa." Vicky menghela napas. "Besok kami mau out of town, Bu. Coba telepon tukang ledeng langganan Bapak dulu." Tapi aku nggak tahu nomornya. Dan risih kalau orang asing di rumah sendirian. "Cuma sebentar kok." Pandangan Vicky padaku penuh konflik. Aku tahu, di balik semua sakit hati, ia masih anak yang sayang ibunya. Dan aku juga tahu, jika aku melarang, aku akan menjadi antagonis dalam cerita yang Ibu Wati inginkan. "Pergilah," bisikku, mencoba tersenyum. "Cepat selesaikan. Aku siapin barang bawaanku dulu." Vicky pergi dengan wajah kesal. Ia kembali 2 jam kemudian, dengan cerita bahwa pipa yang bocor, itu hanya perlu dikencangkan segelnya, pekerjaan 5 menit. Selebihnya, ia dipaksa makan siang dan mendengarkan cerita tentang betapa suksesnya Siska kini, membuka butik sendiri, dan masih single. Kami tetap berangkat ke Bandung, tetapi awan hitam seolah ikut serta dalam koper kami. Pesan tersirat Ibu Wati jelas. "Prioritasmu harusnya ibumu, dan calon istrimu harusnya seperti Siska, bukan Fanny." Dan di sanalah kami, di sarang kita, yang mulai retak oleh angin dari luar yang tak pernah berhenti berhembus. Aku mulai menyadari bahwa perang ini tidak akan berakhir dengan kunjungan-kunjungan yang menyebalkan. Ini adalah perang dingin. Dan Ibu Wati adalah ahli strategi yang sabar. Ia tahu persis di mana menempatkan ranjau-ranjau kecil untuk perlahan-lahan meledakkan pondasi kebahagiaan kami. Dan ranjau berikutnya, aku menduganya,
akan berbentuk pertanyaan tentang momongan. Atau mungkin, sesuatu yang lebih jahat lagi. Kunjungan ke Bandung berhasil mengembalikan sedikit warna pada dunia kami yang mulai kelabu. Di tengah sejuknya udara Lembang dan gemericik air di Ciwidey, untuk sementara waktu, bayangan Ibu Wati dan foto Siska yang terkelupas itu memudar. Vicky tertawa lepas. Matanya kembali bersinar seperti dulu saat masih pacaran. Aku bahkan berhasil menertawakannya saat ia dengan gagahnya mencoba menunggang kuda poni yang ternyata lebih tertarik pada wortel di tangannya daripada pada perintahnya. Tapi ilusi itu hanya bertahan selama 3 hari. Begitu roda mobil menyentuh jalanan depan rumah kontrakan kami, beban itu kembali menempel di pundak, lebih berat dari sebelumnya. Ibu Wati tidak datang, tapi kehadirannya terasa di setiap sudut. Sebuah pesan singkat menunggu di ponsel Vicky. Gulai sisa masih ada di kulkas? Jangan sampai basi. Kalimat sederhana yang terasa seperti pengingat. Aku di sini, dan aku mengawasi. Keheningan mulai menyelinap di antara kami lagi. Vicky lebih sering terpaku pada layar laptopnya, bukan untuk bekerja, tapi sekadar scrolling tanpa tujuan. Aku sibuk dengan pekerjaanku, mencoba mengejar deadline yang tertunda, tapi konsentrasiku mudah buyar. Suara bel rumah yang biasa saja sekarang bisa membuat jantungku berdebar kencang. Penolong tak terduga datang dalam wujud Adit, sepupu Vicky yang baik hati. Ia datang suatu minggu sore dengan sekotak martabak manis masih hangat. Dari Mak, buat kalian berdua, katanya dengan senyum ramah, merujuk pada ibunya, Tante Rina, adik dari ayah Vicky yang sudah meninggal. Kami duduk di ruang tamu kecil, menikmati martabak dan teh hangat. Adit, dengan caranya yang ceplas-ceplos dan polos, langsung menghangatkan suasana. Ia bercerita tentang kekonyolannya di kantor baru, tentang pacarnya yang cerewet, dan tentang ibunya, Tante Rina, yang mulai demam bersepeda. By the way, gue masih salut sama Elo, Vic, kata Adit tiba-tiba, mengunyah martabaknya. Dulu waktu lo tolak proposal itu, gue kira lo bakal disown sama Tante Wati. Vicky mengerutkan kening, memberiku pandangan sekilas yang berisi peringatan. Adit, jangan mulai. Tapi rasa penasaranku sudah terpicu. Proposal apa? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Adit menyadari blundernya. Ia melihat Vicky, lalu melihatku, wajahnya memerah. Itu, lupa aja gue. Gak penting. Sekarang sudah terlanjur. Dit, desakku lembut. Lebih baik aku tahu daripada menduga-duga. Vicky menghela napas panjang, menyerah. Ia mengangguk pada Adit. Ceritakan saja, biar jelas. Adit gelisah. Ya intinya gini, Van. Dulu, sekitar setahun sebelum lo kenal Vicky, bisnis keluarga besar kita, terutama toko material punya om yang di kampung, lagi terpuruk banget. Nyaris bangkrut. Nah, Tante Wati punya ide buat ngaitin itu. Ide apa? Tanyaku, perutku mulai mual. Jodohin Vicky sama Siska. Anaknya konglomerat setempat. Keluarganya punya jaringan dan modal luas. Pernikahan itu kayak merger gitu. Deh, jelas Adit, tidak menatapku. Kalau mereka nikah, keluarga Siska mau nanemin modal besar, selamatin toko, bahkan mau bikinin Vicky kantor kontraktor sendiri. Tante Wati udah kayak dapat jackpot. Dia nganggep itu jalan satu-satunya. Aku membeku. Siska. Nama itu lagi. Wanita cantik di foto itu. Sekarang, bukan sekadar calon yang lebih cantik, tapi calon penyelamat finansial. Tapi Vicky nolak mentah-mentah. Lanjut Adit, kali ini dengan nada bangga. Dia bilang, cinta gak bisa ditukar dengan bisnis. Dia gak kenal, gak cinta, dan gak mau hidupnya jadi transaksi. Sampai Tante Wati marah-marah, nangis, mogok makan, ancam gak mau ngomong lagi. Tapi Vicky tetap keras. Vicky duduk diam, menatap cangkir tehnya. Ibu tidak pernah memaafkan aku untuk itu, gumamnya. Dia bilang aku egois, mau membiarkan keluarga besar tenggelam. Dan kemudian, aku menyambung, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Setahun kemudian, Vicky bertemu dengan aku. Seorang desainer grafis lepas, anak pegawai bank dan guru, tanpa jaringan, tanpa modal, tanpa kemampuan menyelamatkan bisnis keluarga. Ruang tamu yang sempit itu tiba-tiba terasa pengap.
Semuanya menjadi jelas. Kebencian Ibu Wati padaku bukan sekadar soal penampilan, atau sikap, atau hal-hal sepele yang ia kritik. Aku adalah simbol penolakan Vicky terhadap rencananya. Aku adalah bukti nyata bahwa anaknya memilih cinta buta atas kepentingan keluarga, atau lebih tepatnya, kepentingan bisnis yang ia anggap sebagai kepentingan keluarga. Di matanya, aku bukan hanya wanita jelek, aku adalah bencana finansial. Aku adalah alasan kenapa toko material itu mungkin bangkrut, kenapa mimpi memiliki kantor kontraktor sendiri hancur, kenapa status sosial mereka tidak terangkat. Tapi, toko materialnya kan masih ada. Tanyaku, berusaha mencari celah. Masih, cuma sebatas hidup aja, jawab Adit. Dulu hampir gulung tikar, akhirnya bisa diselamatin dengan utang ke bank. Cicilannya mencekik. Tante Wati masih nyalahin Vicky sampai sekarang. Setiap kali ada kesulitan keuangan, nama lo dan Siska pasti muncul. Fan. Rasa bersalah yang tidak pada tempatnya mulai menyusup. Seolah-olah akulah sumber masalah keuangan keluarga mereka. Padahal, jelas sekali, Vicky yang menolak. Tapi dalam narasi Ibu Wati, aku pasti yang dianggap meracuni pikirannya. Setelah Adit pergi, malam itu terasa sangat panjang. Aku dan Vicky duduk di sofa yang sama, tapi terpisah oleh sebuah kebenaran yang besar dan pahit. Kenapa tidak pernah kau ceritakan? Tanyaku akhirnya. Karena aku malu, jawab Vicky jujur, suaranya parau. Malu karena ibuku memperlakukan cinta kita seperti komoditas. Malu karena kamu akan merasa seperti sekeping mata uang dalam transaksi yang gagal. Dan aku takut. Takut apa? Takut kamu akan berpikir bahwa alasan aku bersamamu hanya untuk membuktikan pada ibuku bahwa aku bisa memilih sendiri. Atau lebih buruk, takut kamu akan merasa berkewajiban untuk membuktikan bahwa pilihanku benar, dengan menjadi sempurna. Kamu tidak perlu melakukan itu, Fan. Kamu sudah cukup. Air mataku akhirnya tumpah. Ini lebih dari sekadar konflik mertua menantu. Ini adalah peperangan di medan yang jauh lebih luas. Antara tradisi dan pilihan pribadi, antara kewajiban keluarga dan kebebasan individu, antara cinta dan kalkulasi materi. Keesokan harinya, sikapku berubah. Setiap kritik halus Ibu Wati, yang dulu kuterima dengan pedih, kini kubaca dengan kode baru. Saat ia bilang masakanku biasa saja, yang ia maksud adalah tidak seperti masakan chef restoran yang bisa dimiliki Siska. Saat ia menanyakan penghasilanku, itu adalah pertanyaan tentang seberapa besar kontribusimu untuk membantu beban Vicky menggantikan peluang yang hilang. Pengetahuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, aku memahami akar amarahnya, dan itu justru membuatku sedikit lebih kasihan. Hidupnya pasti penuh dengan ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan status setelah suaminya meninggal. Tapi di sisi lain, pemahaman itu juga mengeraskan hatiku. Aku tidak akan lagi membiarkan rasa bersalah yang tak beralasan menggerogotiku. Aku bukan penyebab masalah keuangan keluarganya. Aku adalah istri yang dipilih dengan cinta oleh putranya. Pertemuan berikutnya dengan Ibu Wati terjadi di sebuah acara syukuran keluarga besar untuk kelahiran cucu dari sepupu Vicky yang lain. Ibu Wati, dengan kebayanya yang lebih mewah dari semua wanita di sana, memimpin percakapan. Saat giliranku menyalami, ia memegang tanganku sedikit lebih lama, matanya mengamati cincin kawin sederhana di jariku. Cincinnya kecil ya, Fanny. Dulu waktu mau lamar Siska, maksudnya, waktu temannya Vicky mau dilamar, tunangannya beliin berlian 2 karat. Kali ini, aku tidak diam. Senyumku tetap tergantung di bibir, tapi mataku menatapnya langsung. Tapi konon, Bu, ukuran berlian tidak menjamin ukuran kebahagiaan. Saya lebih suka yang asli, meski kecil, daripada yang besar tapi cuma pinjaman. Wajah Ibu Wati berubah pucat, lalu merah. Ia melepaskan tanganku seolah terkena setrum. Ia tahu, aku tahu. Rahasia itu kini bukan lagi miliknya dan Vicky. Sekarang, aku yang memegang kunci gudang senjatanya. Dan dari balik pundaknya, aku melihat Tante Rina, Ibu Adit, memberiku anggukan kecil dan senyum tipis. Sebuah persekutuan diam-diam terbentuk. Aku mulai menyadari, mungkin di keluarga besar itu, aku tidak sendirian.
Mungkin ada yang juga lelah dengan drama dan manipulasi Ibu Wati. Bom waktu dari masa lalu telah meledak. Sekarang, kami semua berada di tengah kawahnya. Dan perang dingin ini baru saja memasuki babak yang lebih panas, lebih personal, dan lebih berbahaya. Ibu Wati tahu bahwa rahasianya terbongkar. Dan seorang wanita yang merasa terkepung, bisa melakukan hal-hal yang lebih nekat. Pengetahuan tentang masa lalu membekasiku dengan perisai baru. Setiap tatapan sinis Ibu Wati, setiap komentar sarkastiknya, kini aku terjemahkan bukan sebagai serangan pribadi terhadap Fanny sang individu, melainkan sebagai kekecewaan terhadap Fanny sang simbol kegagalan rencana besarnya. Itu sedikit meredakan rasa sakit, namun tidak menghilangkannya. Namun, setidaknya aku punya fondasi untuk berdiri, untuk tidak lagi merasa bersalah tanpa sebab. Namun, Ibu Wati adalah musuh yang tangguh. Ia menyadari bahwa rencananya yang halus dan beracun sudah tidak efektif lagi. Aku tidak lagi terseduh-seduh di kamar mandi mendengar kritiknya. Aku mulai membalas dengan senyuman datar atau jawaban singkat yang justru membuatnya geram. Perubahan ini membuatnya frustrasi. Dan seorang yang frustrasi akan menaikkan eskalasi. Panggungnya adalah arisan keluarga besar 2 bulan kemudian. Bertempat di sebuah rumah makan Padang yang mewah, seluruh keluarga dari pihak mendiang ayah Vicky berkumpul. Ada sekitar 30 orang, dari om-om yang bisnisnya masih berkaitan dengan toko material, tante-tante dengan perhiasan berkilau, hingga sepupu-sepupu seusia kami. Ibu Wati, sebagai janda dari anak tertua almarhum, selalu menempati posisi terhormat. Ia duduk di meja utama, dikelilingi saudara-saudaranya yang paling berpengaruh. Aku dan Vicky duduk di meja yang agak pinggir, bersama Adit dan beberapa sepupu muda lainnya. Awalnya, suasana lancar, makanan enak, obrolan ringan. Tapi mataku terus mengawasi Ibu Wati. Aku bisa melihatnya sedang menyusun strategi. Ia berbicara dengan lantang, menceritakan kebanggaannya tentang Vicky yang mendapat promosi di kantor, yang sebenarnya baru sebatas rumor. Lalu, dengan lancar, ia memutar arah percakapan. Tapi ya, sekarang tanggung jawabnya makin besar. Ujarnya, suara merdu namun terdengar jelas di seantero ruang. Semua orang mendengarkan. Punya istri, nanti punya anak. Harus mikir yang maju lagi. Lalu, matanya berputar, berpindah ke arahku. Senyumnya tetap tersungging, tapi ada sengatan di baliknya. Fanny kan kerjanya di rumah saja, ya? Jadi punya banyak waktu. Masa enggak bisa hamil-hamil juga? Vicky kan anak satu-satunya. Ibu sudah tidak sabar punya cucu. Darahku membeku di tempat. Ruangan yang riuh tiba-tiba mereda. Semua mata, yang tadi tertuju pada Ibu Wati, sekarang beralih ke wajahku. Aku bisa merasakan pipiku terbakar. Ini bukan lagi kritik halus. Ini adalah serangan terbuka yang dirancang untuk mempermalukanku. Untuk menggambarkanku sebagai istri yang tidak becus, yang bahkan tidak bisa memenuhi kewajiban paling dasar seorang menantu. Vicky langsung bereaksi. Wajahnya merah padam. Ibu, hardiknya, suaranya memotong keheningan yang canggung. Itu urasan kami berdua. Tidak perlu dibahas di sini. Tapi Ibu Wati pura-pura terkejut, memainkan peran korban dengan sempurna. Loh, kenapa marah, Vic? Ibu cuma bertanya. Wajar kan ibu ingin punya cucu? Tante-tante yang lain juga pada punya. Ia menoleh ke sekeliling, mencari dukungan. Beberapa tante yang lebih tua mengangguk kompak. Sudah, Bu. Vicky berdiri, suaranya gemetar menahan amarah. Kita pulang. Ia menarik lenganku. Jangan dong, baru datang, protes salah satu om. Tapi Vicky sudah tidak mendengar. Ia menuntunku keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan yang mencekam dan desis-demis yang mulai bermunculan di belakang kami. Di mobil, ia meninju setir hingga klakson berbunyi nyaring. Aku tidak tahan lagi, Van. Tidak tahan. Dia sengaja. Dia tahu itu adalah titik terlemahmu saat ini. Teriaknya, merujuk pada percakapan kami beberapa malam sebelumnya tentang keraguanku untuk punya anak di tengah tekanan seperti ini. Malam itu, di rumah, telepon Ibu Wati berdering berkali-kali. Vicky menolak semua panggilan. Hingga pukul 11 malam, telepon rumah berbunyi. Aku yang mengangkat.
Suara Ibu Wati terdengar parau, seperti habis menangis. Tolong suruh Vicky datang. Ibu tidak enak badan. Jantung ibu berdebar-debar. Meski tidak percaya, kekhawatiran tetap muncul. Ibu mau saya panggilkan ambulans? Tidak. Ibu malu. Tolong, suruh Vicky saja yang datang. Anak ibu cuma dia. Suaranya terputus-putus dramatis. Vicky, yang mendengar percakapan dari samping, akhirnya menghela napas. Aku akan pergi. Cepat kembali. Ia pergi dengan wajah muram. Aku menunggu dengan cemas, mencoba berkonsentrasi pada pekerjaan tapi gagal. 1 jam berlalu. 2 jam. Pukul 2 pagi, baru Vicky pulang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Gimana? Ibu kenapa? Tanyaku khawatir. Ia menggeleng, lalu duduk di kursi makan, menunduk. Dia baik-baik saja. Cuma pengen marah-marahin aku. Bilang aku sudah berubah, dikendalikan istri, tidak menghormati ibu lagi. Lalu, ia menatapku, matanya penuh kelelahan yang mendalam. Aku bilang, kalau dia tidak bisa menghormatimu, aku tidak akan datang lagi. Dia teriak, lalu mendorong aku. Aku pergi. Aku memeluknya, merasakan getar di tubuhnya. Kami tertidur dengan kelelahan fisik dan mental yang menghujam. Keesokan harinya, hari Sabtu, kami berusaha memulihkan diri. Hingga tengah hari, telepon dari Adit memecah ketenangan. Vic, lo di rumah? Lo harus lihat ini. Suara Adit gemetar. Apa? Kenapa? Tante Wati, dia post foto di grup keluarga besar Wa. Muka dia lebam. Dia bilang. Adit terdiam sesaat. Dia bilang lo yang mukul dia. Vic, malam tadi. Dunia berputar. Aku merebut ponsel dari tangan Vicky, membuka grup WA yang beranggotakan hampir 50 orang itu. Di sana, ada foto close-up wajah Ibu Wati. Memang ada lebam kehitaman di sekitar pelipis kanannya. Lebih menakutkan lagi adalah captionnya. Maaf mengganggu. Hanya ingin berbagi kepedihan seorang ibu yang ditolak, dihina, dan akhirnya dipukul oleh anak kandungnya sendiri hanya karena membela haknya untuk punya cucu. Semoga ini pelajaran untuk semua orang tua. Doakan saya. Rasanya seperti ditampar. Komentar-komentar mulai membanjir. Ada yang kaget, ada yang marah, menuntut penjelasan Vicky. Beberapa langsung menelpon. Suasana yang sudah buruk setelah kejadian arisan, kini meledak menjadi skandal penuh darah. Vicky gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang meluap-luap. Dia gila. Aku tidak pernah menyentuhnya. Dia yang mendorongku. Tapi bukti foto itu terpampang nyata. Dan kami berdua tahu, malam itu hanya kami bertiga di rumah Ibu Wati. Tidak ada saksi lain. Vicky langsung mengetik di grup, tangannya cepat dan penuh amarah. Itu dusta. Saya tidak pernah memukul ibu. Semalam saya hanya bertengkar lalu pergi. Saya tidak menyentuhnya. Tapi keributan sudah terlanjur. Sebuah pesan pribadi dari Om yang paling dihormati masuk ke Vicky. Vicky, bagaimana mungkin ibumu berbohong tentang hal seperti ini? Dia seorang janda yang harus kau lindungi. Datanglah, minta maaf. Kami terjebak. Tidak ada bukti untuk membersihkan nama Vicky. Sebaliknya, bukti untuk menjatuhkannya sangat kuat. Seorang ibu yang lebam, dengan cerita yang masuk akal bagi mereka yang sudah melihat perubahan Vicky sejak menikah denganku. Ibu Wati telah melancarkan serangan nuklir. Ia tidak hanya ingin mempermalukanku, tapi juga menghancurkan reputasi anaknya sendiri, memisahkannya dari keluarga besar, agar Vicky terisolasi dan, dalam benaknya, akhirnya kembali ke pelukannya, meninggalkan si wanita jelek yang dianggap sebagai sumber semua masalah. Dusta ini bukan lagi soal mertua dan menantu. Ini adalah perang yang akan menentukan apakah ikatan keluarga bisa dikalahkan oleh kebohongan yang keji, dan apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan di tengah badai fitnah yang mematikan ini. Dan di tengah semua ini, aku melihat sesuatu di foto itu. Sesuatu yang kecil, yang mungkin tak dilihat orang lain. Di latar belakang foto, di meja rias Ibu Wati, ada sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana jika kejadiannya seperti yang ia ceritakan.
Tapi aku perlu bukti yang lebih kuat. Dan untuk itu, aku membutuhkan bantuan. Mungkin dari sekutu tak terduga, Adit, atau bahkan Tante Rina. Perang terbuka telah dimulai. Dan kali ini, kami tidak bisa hanya bertahan. Kami harus melawan. Dusta Ibu Wati menggantung seperti awan hitam pekat di atas kepala kami. Grup Wa keluarga besar tak lagi menjadi tempat berbagi kabar, tapi medan pertempuran. Meski Vicky telah membantah dengan tegas, desas-desus tak terbendung. Beberapa om dan tante yang jarang kontak langsung menelepon. Suara mereka penuh tuduhan terselubung. Kasihan ibumu, Vicky. Dia sendirian. Apa salahnya kamu mengalah? Suara sepupu yang dulu akrab kini berubah dingin. Isolasi sosial yang dirancang Ibu Wati mulai bekerja. Rumah kontrakan kami yang dulu terasa seperti pelindung, kini berubah menjadi sangkar yang pengap. Vicky murung. Ia lebih sering diam, menatap langit-langit, atau menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop tanpa benar-benar bekerja. Rasa bersalah karena dituduh memukul ibunya sendiri, sebuah dosa budaya yang tak terampuni, ternyata menggerogotinya lebih dalam dari yang kuduga. Tapi suatu pagi, 10 hari setelah skandal foto lebam itu, Vicky bangun dengan sorot mata berbeda. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang tanganku. Kita tidak boleh seperti ini, Van. Ibu menang dengan membuat kita terpuruk. Aku sudah janji akan melindungimu, dan itu termasuk dari dampak racun seperti ini. Katanya tegas. Aku sudah membuat janji temu untuk kita. Janji temu? Dengan siapa? Dengan seorang psikolog. Teman kampusku dulu, sekarang spesialis trauma dan relationship. Untukmu, dan untukku juga. Kita butuh bantuan untuk memproses ini semua. Aku terkejut. Di kalangan keluarga kami, pergi ke psikolog sering dianggap tabu, tanda kelemahan. Tapi di mata Vicky, itu adalah tindakan preventif, sebuah usaha untuk menjaga kesehatan mental kami di tengah peperangan. Hatiku meleleh. Di saat semua orang menyerang, ia justru mencari cara untuk memperkuat benteng pertahanan kami dari dalam. Pertemuan dengan psikolog, Mbak Amel, menjadi titik balik. Di ruang konseling yang nyaman, untuk pertama kalinya aku bisa menangis dan mengeluarkan semua rasa sakit, kemarahan, dan keraguan diri tanpa takut dihakimi. Vicky juga berbagi tentang rasa bersalahnya sebagai anak tunggal, tentang tekanan menjadi tumpuan harapan seorang ibu yang single parent, tentang amarahnya karena dimanipulasi. Mbak Amel membantu kami memisahkan diri dari narasi yang dibangun Ibu Wati. Kalian adalah satu tim, katanya. Musuh kalian bukanlah orangnya, tapi perilaku toksiknya. Jangan biarkan perilaku itu memecah belah tim kalian. Sesi itu menguatkan kami. Kami pulang dengan perasaan lebih ringan, dan sebuah kesepakatan. Kami akan membatasi interaksi dengan Ibu Wati hanya pada hal-hal yang benar-benar perlu, dan kami akan fokus membangun kehidupan kami sendiri. Di sisi lain, bisnis catering rumahan yang kujalani diam-diam sejak sebelum menikah, yang dulu diremehkan Ibu Wati sebagai iseng-iseng, mulai menunjukkan hasil. Seorang klien lama, pemilik kafe kecil, merekomendasikan ke komunitas ibu-ibu ekspatriat. Tiba-tiba, pesanan untuk meal prep mingguan dan kue-kue sehat untuk acara playdata anak mereka berdatangan. Penghasilanku melonjak, bahkan dalam 1 bulan bisa menyamai setengah gaji Vicky. Aku membuka rekening terpisah, menyisihkan sebagian untuk tabungan darurat, dan sebagian lagi untuk membayar kontrakan. Sebuah tindakan simbolis untuk membantah anggapan bahwa aku adalah beban. Suatu sore, Ibu Wati mampir tanpa pemberitahuan. Ia membawa semangkuk buah potong. Matanya langsung menyapu ruangan, mencari celah untuk dikritik. Wah, masih pakai AC tabung ini? Berisik dan boros listrik, komentarnya. Sebelum Vicky membalas, aku yang berbicara, dengan suara tenang yang kupelajari dari sesi konseling. Iya, Bu. Tapi berkat pesanan catering saya bulan ini, kami bisa nabung untuk beli AC split yang lebih hemat kuartal depan. Ibu Wati terbelalak. Catering? Masih jalan itu? Bukan cuma jalan, Bu. Lagi banyak pesanan dari klien luar negeri. Saya malah kewalahan, jawabku sambil tersenyum, mengambil beberapa kotak makan cantik yang baru selesai ku kemas untuk dikirim. Desain labelnya profesional, dengan logo yang kubuat sendiri. Dia terdiam,
menatap kotak-kotak itu. Untuk pertama kalinya, ekspresi meremehkannya tergantikan oleh sesuatu yang lain. Keheranan, mungkin sedikit rasa hormat yang terpaksa. Vicky menambahkan, bangga. Fanny bahkan bisa bantu bayar kontrakan bulan ini. Hebat kan, Bu? Ibu Wati hanya mendengus, lalu pergi dengan alasan ada arisan. Tapi kami bisa merasakan, pukulan ini mengenai sasaran. Narasi bahwa aku hanya wanita jelek yang tak berkontribusi mulai retak. Dukungan juga datang dari tempat tak terduga. Tante Rina, Ibu Adit, menelepon suatu malam. Fanny, saya dengar dari Adit tentang cateringmu. Kebetulan arisan bulan depan di rumah saya. Mau pesan snack untuk 30 orang. Bisa. Ini bukan sekadar pesanan. Ini adalah bentuk dukungan politik. Dengan memesan dariku, Tante Rina mengirim pesan pada keluarga besar bahwa ia berada di pihak kami. Beberapa sepupu muda lainnya, yang mungkin juga muak dengan drama Ibu Wati, mulai follow Instagram bisnis cateringku dan memberikan likes. Namun, pertempuran terberat terjadi di dalam diriku sendiri. Bayangan kata-kata, wanita jelek, dan foto Siska masih sesekali muncul, terutama saat aku lelah. Tapi kini, aku punya senjata untuk melawannya. Setiap kali keraguan muncul, aku melihat catatan dari sesi konseling, atau melihat jumlah tabungan di rekening bariku yang terus bertambah, atau membaca pesan puas dari klien. Aku juga belajar membalas dengan cara yang elegan. Saat Ibu Wati, tidak sengaja, mengirim foto Siska lagi, kali ini sedang menghadiri pembukaan galeri seni, aku tidak diam. Aku membalas di chat pribadi kami. Wah, tampaknya ibu sangat mengagumi Siska. Bagus sekali ya, Bu, bisa mengapresiasi wanita lain tanpa perlu merendahkan. Semoga saya juga bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik seperti ibu. Pesan itu membuatnya diam selama berhari-hari. Ia tidak terbiasa dengan perlawanan yang halus namun tajam seperti ini. Vicky melihat perubahan dalam diriku. Suatu malam, ia memelukku erat. Aku bangga padamu, Fan. Kamu tidak lagi menunduk. Kamu tumbuh di tengah tanah yang kering. Kita tumbuh bersama, koreksiku. Ya, kami adalah bunga yang belajar tumbuh di tengah gurun kekejaman dan manipulasi. Mungkin kami tidak segera mendapatkan hujan restu, tetapi kami menemukan cara untuk bertahan dengan akar kami sendiri yang saling menguatkan, dan dengan sedikit embun dukungan dari sekeliling. Kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang diterima oleh semua orang, tapi tentang cukup kuat untuk berdiri tegak meski diterpa badai. Dan badai terbesar, kami curiga, belum benar-benar berlalu. Tapi setidaknya, kami kini sudah lebih siap. Kami sudah memiliki perisai yang tak terlihat, dan senjata bernama ketenangan serta pencapaian diri. Ketenangan yang kami bangun di babak sebelumnya ternyata rapuh, seperti lapisan es tipis di atas danau yang gelap. Ibu Wati tidak bisa menerima fakta bahwa kami, terutama aku, tidak hanya bertahan, tapi malah mulai berkembang di tengah tekanan. Senjata baruku, ketenangan dan kemandirian ekonomi, justru membuatnya semakin frustrasi. Rupanya, sebuah skandal besar tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang akan menghancurkan kami secara permanen. Namun, karma memiliki caranya sendiri yang misterius. Suatu Jumat sore, Adit menelepon dengan suara berbisik, seolah takut ketahuan. Vic, lo di rumah? Gue harus ketemu lo, sekarang. Ini penting banget. 30 menit kemudian, Adit sudah duduk di ruang tamu kami, wajahnya pucat campur gelisah. Di tangannya, sebuah flash disk ia remas-remas. Apa ini, Dit? Tanya Vicky. Ini, rekaman CCTV rumah Tante Wati, gumam Adit, menatap kami bergantian. Kebetulan, sepupu kita yang si Rizal, yang pasang sistem keamanannya 2 bulan lalu. Tante Wati minta dipasangin gara-gara takut maling. Rizal ngasih akses remote ke dia buat maintenance. Nah, dia lupa cabut aksesnya. Jantungku berdetak kencang. Lalu, gue penasaran. Adit menunduk, agak malu. Setelah kejadian foto lebam itu, gue nggak percaya. Gue minta tolong Rizal buat cek rekaman dari malam itu. Dan, ia memasukkan flash disk ke laptop Vicky. Gambar hitam putih yang agak buram muncul. Kamera berada di sudut ruang tamu Ibu Wati,
menangkap sebagian pintu depan dan area sofa. Tanggal dan waktu terpampang, malam kejadian, sekitar pukul 23.47. Kami menyaksikan Vicky masuk, wajahnya tegang. Beberapa menit kemudian, Ibu Wati muncul dari arah kamar. Mereka mulai berbicara, tentu saja tanpa suara. Tubuh mereka tegang, gerakannya menunjukkan pertengkaran. Lalu, seperti yang diceritakan Vicky, Ibu Wati mendorongnya. Vicky menghindar, tidak jatuh. Ia mengangkat tangan, bukan untuk memukul, tapi seolah menahan diri, lalu berbalik dan keluar dari rumah. Ibu Wati berdiri sendirian beberapa saat, lalu menghilang dari frame. Sekitar 15 menit kemudian, ia kembali ke ruang tamu. Dan disinilah kebenaran yang memalukan terungkap. Dengan gerakan tenang, bukan gerakan orang yang kesakitan atau ketakutan, ia berjalan menuju meja rias di sudut yang terekam samar. Ia mengambil sebuah benda kecil dari laci. Lalu, dengan cermat, ia mendekatkan benda itu ke pelipis kanannya, menggosok-gosokkannya. Karena resolusi rendah, detailnya tidak jelas, tapi cukup untuk melihat pola gerakannya. Setelah itu, ia melihat dirinya di cermin, memiringkan kepala untuk memeriksa hasil karyanya. Kemudian, ia mengambil ponselnya, mencari angle yang pas, dan mulai memotret diri sendiri. Bukan sekali, tapi beberapa kali, seperti seorang fotografer yang memastikan bidikan terbaik. Rekaman berakhir di situ. Ruang tamu kami senyap, hanya terdengar suara kipas laptop yang berputar. Dia merias lebamnya sendiri. Gumamku, rasa mual menyerang. Kejahatan yang direncanakan itu jauh lebih keji daripada sekadar kebohongan spontan. Vicky terduduk, wajahnya hampa. Dia begitu membenciku, membenci kita, sampai rela melakukan ini. Rasanya lebih sakit daripada ditampar. Ibunya sendiri memilih untuk menjatuhkannya dengan cara paling hina, demi sebuah kemenangan dalam perang yang ia ciptakan sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Adit. Rizal juga udah lihat. Dia bilang, ini urusan keluarga, tapi dia nggak mau kebawa dosa nyimpen bukti kayak gini. Vicky menatapku, matanya penuh pertanyaan dan luka yang dalam. Kita harus konfrontasi. Tapi, bagaimana caranya? Aku menarik napas. Kebencianku pada Ibu Wati saat itu mencapai puncaknya. Tapi sesuatu dalam diriku, mungkin naluri bertahan yang lebih besar, berbicara. Kita tidak boleh menyebarkan rekaman ini ke grup keluarga. Keduanya menatapku heran. Kenapa? Ini bukti pembenaran kita, protes Adit. Iya, tapi itu juga akan menghancurkan ibumu secara total. Vic, jawabku pelan. Kita akan menjadi pemenang, tapi dengan menginjak-injak harga dirinya yang sudah tak bersisa. Itu akan mengubah kita menjadi monster seperti yang ia inginkan. Dan itu akan memecah keluarga besar secara permanen. Aku menatap Vicky. Dia ibumu. Apa kamu sanggup melihatnya dijauhi semua orang, dicap sebagai pembohong dan pemfitnah? Vicky mengusap wajahnya. Perang batin di matanya terlihat jelas. Di satu sisi, keinginan untuk membersihkan namanya begitu kuat. Di sisi lain, dia masih anak yang, di lubuk hati terdalam, mencintai ibunya. Lalu apa rencanamu? Tanyanya akhirnya. Kita konfrontasi dia secara privat. Tunjukkan rekaman itu. Beri dia pilihan. Akui kebohongannya pada keluarga besar dengan caranya sendiri, atau kita yang akan memutarkan rekaman ini. Aku berhenti sejenak. Dan kita minta dia untuk setuju pada gencatan senjata. Batasan yang jelas. Vicky mengangguk pelan. Setuju. Itu adalah jalan tengah yang masih menyisakan sedikit kehormatan, meski tidak layak, untuk Ibu Wati. Keesokan harinya, kami bertiga, aku, Vicky, dan Adit sebagai saksi netral, mendatangi rumah Ibu Wati. Wajahnya masam saat membuka pintu, tapi ada sedikit kemenangan di matanya, mengira kami datang untuk menyerah. Apalagi, katanya dingin. Bisa kami masuk, Bu? Ada sesuatu yang penting, kata Vicky, suaranya datar. Di ruang tamu yang sama seperti di rekaman, ketegangan terasa nyata. Vicky tidak banyak bicara. Ia langsung menghubungkan laptop ke TV besar dan memutar rekaman itu. Wajah Ibu Wati berubah drastis seiring berjalannya rekaman. Dari masam, menjadi pucat, lalu hijau.
Tangannya menggenggam ujung kebayanya hingga berkerut. Saat adegan ia mengaplikasikan, lebam, palsu dan memotret diri sendiri muncul, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Matikan, desisnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Vicky mematikan TV. Suasana hening yang mematikan. Kenapa, Bu? Suara Vicky pecah, penuh rasa sakit yang tak terbendung. Kenapa harus sampai segitunya? Apa salah kami yang membuat ibu rela menghancurkan nama anak ibu sendiri? Ibu Wati tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Air mata, kali ini, aku yakin itu asli, menetes deras di antara jari jemarinya. Ini bukan tangisan manipulasi. Ini adalah tangisan seorang yang tertangkap basah dalam kejahatannya yang paling memalukan. Kami punya salinan rekaman ini, kataku, berusaha tenang. Dan kami juga punya saksi selain Adit, yaitu Rizal yang memasang CCTV-nya. Ia mengangkat wajah, penuh kepanikan. Jangan sebarkan. Kalian mau apa? Uang? Ibu tidak punya. Kami mau kebenaran, tegas Vicky. Ibu harus mengakui pada keluarga besar bahwa ibu berbohong. Bahwa aku tidak memukul ibu. Caranya, terserah ibu. Bisa dengan bilang itu salah paham, atau ibu terjatuh dan salah sangka. Tapi kebohongan itu harus berhenti. Dan setelah itu, sambungku, kami minta ibu menghormati batasan. Tidak ada lagi kunjungan tanpa izin. Tidak ada lagi komentar menghina. Tidak ada lagi permainan kotor. Kami akan tetap menghormati ibu sebagai ibu Vicky, tapi dari jarak yang sehat. Ibu Wati terdiam lama. Rasa malu dan harga diri yang hancur berperang di wajahnya. Akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, berikan ibu waktu. 2 hari kemudian, sebuah pesan panjang muncul di grup WA keluarga besar dari Ibu Wati. Kepada seluruh keluarga yang saya cintai. Saya ingin mengklarifikasi dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Beberapa waktu lalu, saya menyebarkan kabar bahwa Vicky memukul saya. Setelah saya ingat-ingat kembali dan memeriksa keadaan, ternyata saya terpeleset di kamar mandi dan membentur wastafel. Lalu karena emosi dan kesal setelah bertengkar dengan Vicky, saya salah menyimpulkan dan menuduhnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Vicky dan Fanny atas fitnah yang saya sebarkan. Saya juga minta maaf telah mengganggu ketenangan keluarga besar. Semoga kesalahan saya ini bisa dimaafkan. Pesan itu seperti bom yang meledak dalam keheningan. Komentar berdatangan. Kebanyakan adalah kelegaan. Sudah, Mbak Wati, yang penting semuanya jelas. Alhamdulillah, Vicky tidak mungkin melakukan itu. Saling maaf-memaafkan saja. Namun, beberapa orang yang lebih tajam, seperti Tante Rina, hanya membalas dengan tanda jempol naik. Mereka tahu. Mereka bisa membaca antara baris. Sebuah pengakuan yang dipaksakan. Tapi setidaknya, kebenaran telah menang. Reputasi Ibu Wati sebagai korban runtuh berantakan. Beberapa saudara yang dulu paling vokal mendukungnya, kini menjauh. Arisan-arisan berikutnya, ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia menjadi bahan bisik-bisik, bukan lagi simpati, melainkan cibiran. Dasar dramatik, suka cari perhatian. Karma yang ia terima adalah isolasi sosial. Persis seperti yang ia rencanakan untuk kami. Untuk kami, kemenangan ini terasa pahit. Nama Vicky bersih, tapi hubungan dengan ibunya nyaris hancur total. Ia tidak mengunjungi kami lagi, dan kami juga tidak berinisiatif. Ada jeda yang dingin. Tapi di tengah kepahitan itu, ada kedamaian. Ancaman terbesar telah dinetralisir. Dan kami belajar pelajaran berharga. Terkadang, kebenaran tidak perlu diumbar dengan kemenangan mutlak. Cukup dengan membuatnya diketahui oleh pihak yang tepat, dan biarkan karma yang bekerja dengan caranya sendiri. Aku menyadari, Ibu Wati kini hidup dengan penjara rasa malanya sendiri. Dan itu, mungkin, adalah hukuman yang lebih berat daripada apapun yang bisa kami lakukan. Perang mungkin belum sepenuhnya usai, tapi pertempuran besar telah dimenangkan. Sekarang, tinggal melihat apakah gencatan senjata ini akan bertahan, atau apakah ia akan meluncurkan serangan balik dengan senjata yang lebih berbahaya lagi. Gencatan senjata itu berlangsung dalam keheningan yang tegang.
Ibu Wati menghilang dari kehidupan kami selama hampir sebulan. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada kunjungan mendadak. Grup keluarga besar juga sepi darinya. Ia seperti tenggelam dalam rasa malanya sendiri. Kami, di sisi lain, menikmati kedamaian yang langka. Rumah kontrakan kami berubah dari bunker menjadi rumah sungguhan. Kami mulai mengecat ulang dapur, membeli tanaman hias, dan aku bahkan berani memasang beberapa karya seniku di dinding ruang tamu. Bisnis cateringku semakin berkembang. Rekomendasi dari komunitas ekspatriat itu membuka pintu ke klien-klien lain yang lebih mapan. Aku mulai mempekerjakan seorang asisten paruh waktu, seorang mahasiswi yang membantu mengemas dan mengantar. Penghasilanku stabil, bahkan bisa mengalokasikan dana untuk iklan media sosial sederhana. Aku merasa kuat, mandiri. Luka kata-kata, wanita jelek, itu mulai membentuk keloid. Masih terlihat tapi tidak lagi sakit bila tersentuh. Vicky juga berkembang. Dengan beban fitnah yang terangkat, kinerjanya di kantor meningkat. Ia bahkan mendapat proyek penting yang bisa menjadi batu loncatan untuk promosi. Kami mulai mendiskusikan kemungkinan membeli rumah kecil dalam 1 atau 2 tahun ke depan, sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil di tengah badai konflik. Namun, kami lupa satu hal. Ibu Wati bukanlah tipe yang menyerah dengan diam. Ia adalah tipe yang menyusun strategi baru di dalam kegelapan. Serangan kali ini tidak datang langsung. Ia lebih cerdik, lebih keji, dan menggunakan medan yang sama sekali baru, dunia digital. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Beberapa foto di Instagram bisnis cateringku tiba-tiba mendapat komentar anonim yang negatif. Dessert boxnya cantik, tapi dengar-dengar pemiliknya suka nyuri resep tetangga ya. Atau, pernah pesan, rasanya biasa aja. Harganya kemahalan untuk kualitas gitu. Awalnya, aku abaikan. Di dunia online, haters adalah hal biasa. Tapi kemudian, skala dan intensitasnya meningkat. Suatu pagi, asistenku, Maya, menelepon dengan suara panik. "Mbak Fani, ada yang kirim DM ke akun kita. Bilang kita pernah dikomplain karena menyebabkan keracunan makanan. Itu bohong kan?" Aku langsung memeriksa. Benar. Sebuah akun anonim mengirim pesan ke beberapa klien tetapku, menyebarkan rumor berbahaya itu. Aku berusaha tenang, membalas ke setiap klien bahwa itu hoax dan kami memiliki sertifikat higienitas dari puskesmas. Kebanyakan klien percaya padaku, tapi ada satu yang membatalkan pesanan catering untuk acara ulang tahun anaknya. "Maaf, Mbak Fani, saya nggak mau ambil risiko," katanya. Lalu, serangan bergeser ke ranah yang lebih personal. Foto-foto lamaku dari media sosial pribadi yang sudah aku privatkan tiba-tiba muncul di sebuah akun fake Instagram dengan nama _facts_about_Fani. Foto-foto itu diedit dengan keji. Wajahku diperbesar jerawatnya, kulitnya didarkenet, dengan filter yang membuatku terlihat lusuh dan tidak menarik. Captionnya penuh kebencian. "Ini nih calon menantu yang bikin ribut keluarga. Dari dulu emang mental peneror. Suka selingkuhin pacar orang." Atau, "Lihat aslinya tanpa filter. Pantas aja dibenci mertua." Yang paling menyakitkan, ada foto lama aku dan Vicky saat masih pacaran, diambil dari akun sepupu yang tidak terkunci. Foto itu diedit dengan menambahkan wajah Siska di samping Vicky, seolah-olah kami bertiga, dengan tulisan, "Suaminya pasti nyesal milih yang kanan. Yang kiri jelas lebih cantik dan kaya." Vicky marah besar. Ia melaporkan setiap akun fake itu, tapi begitu satu akun di take down, akun baru dengan nama mirip langsung muncul. Seperti permainan kucing dan tikus yang melelahkan. Puncaknya adalah ketika sebuah video pendek, hasil editan deepfake yang primitif tapi cukup meyakinkan untuk yang tidak jeli, beredar di grup-grup WhatsApp tetangga kompleks rumah Ibu Wati. Video itu menunjukkan wajahku yang disambungkan pada tubuh seorang wanita yang sedang berteriak-teriak kasar di sebuah pasar. Suaranya didub dengan kata-kata kotor dan menghina. Narasinya, "Aku adalah menantu yang tidak sopan dan pemarah." Tidak ada bukti bahwa Ibu Wati yang melakukan ini secara langsung. Tapi ciri khasnya ada di mana-mana. Detail-detail kecil yang hanya diketahui keluarga dekat, seperti jenis kue yang pernah kujual, atau lokasi pasar yang biasa dikunjungi Ibu Vicky, dan tujuannya yang jelas, menghancurkan reputasi dan rezekiku.
Dampaknya langsung terasa. Pesanan cateringku menurun drastis. Klien-klien baru yang potensial tiba-tiba menghilang setelah mengkonfirmasi pesanan. Bahkan beberapa teman lama mulai menjaga jarak, mungkin karena takut terkena imbas gosip. Aku stres. Aku tidak bisa tidur. Setiap notifikasi ponsel membuatku cemas. Kepercayaan diriku yang baru tumbuh kembali runtuh. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apa aku memang tidak pantas untuk Vicky? Apa hidupnya akan lebih tenang tanpa aku? Vicky melihat penderitaanku. Suatu malam, ia duduk di hadapanku, matanya penuh amarah yang dingin. Ini sudah keterlaluan, Van. Ini cyberbullying. Ini kejahatan. Apa yang bisa kita lakukan? Dia pasti pakai jasa orang, atau akun-akun bot. Sulit dilacak, kataku, lesu. Kita laporkan ke polisi, tegasnya. Kita kumpulkan semua bukti screenshot, link, semuanya. Biar berurusan dengan hukum. Aku ragu. Tapi, itu ibumu. Dan kita tidak punya bukti kuat itu dia. Tidak perlu bukti itu dia. Kita laporkan akun-akun itu sebagai pelaku. Biar polisi yang menyelidiki siapa di belakangnya. Kalau ternyata, itu memang ibu, biar dia yang berhadapan dengan konsekuensi hukumnya. Aku sudah lelah, Van. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu kandungku, menghancurkan hidup istriku. Nada Vicky tidak terbantahkan. Ia sudah mencapai batas kesabarannya. Kami pun mulai mengumpulkan bukti, ratusan screenshot, link akun fake, rekaman percakapan dengan klien yang membatalkan karena rumor, bahkan laporan dari Maya tentang ancaman yang ia terima. Sebelum kami melangkah ke polisi, Vicky memutuskan untuk melakukan konfrontasi terakhir. Ia menelepon Ibu Wati. Kali ini, tanpa ragu, ia memasang speakerphone. Ibu tahu soal akun-akun yang menyebar fitnah tentang Fanny di internet, tanyanya langsung. Suara Ibu Wati di seberang dingin. Internet itu luas, Vicky. Banyak orang iseng. Kenapa selalu nyalahin ibu? Karena hanya ibu yang punya motif sekuat itu untuk menghancurkan Fanny, balas Vicky. Kami sudah kumpulkan semua bukti. Besok, kami akan laporkan ke polisi siber. Biar mereka yang telusuri IP address dan siapa dalangnya. Ada hening singkat. Lalu, suara Ibu Wati terdengar, kali ini dengan sengatan yang lebih tajam, penuh kebencian yang tak lagi tersembunyi. Lapor saja. Biar semua tahu betapa buruknya menantumu ini. Biar semua tahu dia perusak keluarga. Ibu tidak takut. Ibu cuma memberitahu kebenaran pada dunia. Kalimat itu seperti pengakuan tidak langsung. Ia tidak peduli lagi pada konsekuensi hukum, yang ia mau hanyalah melihatku hancur. Kebenciannya telah membutakan segalanya, termasuk nalar dan kasih sayang pada anaknya sendiri. Vicky memutus telepon. Wajahnya seperti batu. Sudah jelas. Besok kita ke polisi. Malam itu, aku menangis di pelukannya. Bukan karena takut pada Ibu Wati, tapi karena sedih menyaksikan betapa sebuah kebencian bisa mengubah seseorang menjadi monster yang tidak mengenal belas kasihan, bahkan pada darah dagingnya sendiri. Racun digitalnya telah merambat, mencemari nama baikku dan menggerogoti bisnis yang kubangun dengan susah payah. Tapi di balik awan hitam itu, ada satu hal yang semakin kuat, tekad Vicky untuk membelaku sampai ke ujung, bahkan jika itu berarti harus mengaduikan ibunya sendiri ke meja hijau. Perang ini telah melampaui batas moral dan kekeluargaan. Sekarang, ini sudah menjadi pertarungan hukum, di mana satu-satunya bahasa yang dimengerti adalah bukti dan pasal. Ancaman Vicky untuk melapor ke polisi bukanlah gertakan. Esok harinya, dengan mata sembab dan hati berbatu, kami duduk di ruang unit siber kepolisian setempat. Di hadapan kami, seorang polisi muda yang serius mendengarkan penjelasan panjang lebar kami sambil mencatat. Tumpukan bukti cetak, screenshot, link, laporan kerugian bisnis, terhampar di atas meja. Aku merasa seperti orang yang melaporkan pencurian. Namun yang dicuri adalah kedamaian dan nama baikku. Kami akan melakukan penyelidikan, kata polisi itu. Untuk kasus pencemaran nama baik dan penyebaran konten ilegal seperti ini, proses pelacakan IP dan admin membutuhkan waktu. Tapi kami akan usahakan. Langkah itu seperti melepaskan anak panah dari busur.
Tidak bisa ditarik kembali. Berita tentang laporan polisi kami bocor ke telinga keluarga besar. Mungkin dari oknum di kantor polisi atau tetangga yang melihat kami. Gelombang shock kedua menerjang. Telepon Tante Rina menghampiri. Fanny, sayang, ini sudah terlalu jauh. Lapor polisi ke ibu mertua sendiri. Bukan ke beliau, Tante. Ke akun-akun anonim yang menyebar fitnah. Kalau ternyata itu bukan ibu, ya tidak masalah. Jawabku, berusaha tenang, meski tahu semua orang akan menyimpulkan sendiri. Ibu Wati, seperti yang dijanjikannya, tidak gentar. Justru, ia melakukan aksi yang lebih nekat. Ia menghapus diri dari grup WA keluarga besar. Sebuah pernyataan tanpa kata-kata bahwa ia adalah korban dari anak dan menantunya yang kejam. Beberapa saudara yang simpatik padanya mulai memojokkan Vicky lagi. Dilaporkan ke polisi? Ibumu sendiri, Vic. Apa kamu tidak punya hati? Vicky, yang biasanya membalas, kali ini memilih diam. Ia sudah terlalu lelah. Ia menyadari bahwa dalam keluarga yang sudah terkotak-kotak seperti ini, pembenaran adalah senjata yang tumpul. Aku melihat kelelahan yang dalam di matanya. Kelelahan yang lebih parah dari stres pekerjaan. Ini adalah kelelahan jiwa karena terpaksa berperang melawan sumber kehidupannya sendiri. Dan kemudian, karma yang halus mulai bekerja. 2 minggu setelah laporan polisi, di suatu Selasa siang yang terik, telepon berdering. Bukan dari Ibu Wati, tapi dari tetangga dekatnya, Mbah Marni, yang sudah seperti nenek bagi Vicky sejak kecil. Suaranya panik. Vicky, nak, cepat ke sini. Ibumu pingsan di kamar mandi. Aku dengar suara jatuh. Wajah Vicky langsung pucat. Semua amarah, kekecewaan, dan jarak yang ia ciptakan, runtuh dalam sekejap. Kita ke sana, katanya padaku, suaranya gemetar. Kami melaju dengan nafas tertahan. Pikiranku kacau. Sebagian dari diriku takut ini adalah sandiwara lagi, sebuah jebakan yang lebih rumit. Tapi sebagian lagi, bagian manusiawi yang masih tersisa, merasa ngeri jika ini nyata. Kami tiba di rumah Ibu Wati yang terasa sunyi dan pengap. Mbah Marni sudah menunggu di depan. Di kamar mandi, kami menemukan Ibu Wati terbaring lemas di lantai, basah, dan sadar namun linglung. Mukanya pucat sekali. Vicky langsung mengangkatnya dengan hati-hati, membawanya ke kamar. Aku mengambil handuk dan selimut. Tekanan darahnya melonjak tajam. Gumam Mbah Marni. Tadi pagi aku lihat dia ke pasar. Jalannya sudah sempoyongan. Kayaknya sudah beberapa hari nggak makan dan tidur benar. Aku melihat sekeliling. Rumah yang biasanya tertata rapi, sekarang berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel. Ada bungkus obat hipertensi di meja tamu, tapi tampaknya tidak diminum. Bau kesepian dan keputusasaan menyengat di udara. Vicky menelepon dokter langganan keluarga. Sambil menunggu, aku membersihkan dan menyiapkan air hangat. Ibu Wati terbaring, matanya terbuka tapi kosong, menatap langit-langit. Saat aku mendekat dengan handuk, untuk pertama kalinya, tidak ada sinar kebencian atau penghinaan di matanya. Yang ada hanyalah kehampaan, dan mungkin rasa malu yang dalam. Dokter datang, memeriksa, dan menyuntik obat penurun tekanan darah. Stres berat, diagnosanya singkat. Harus istirahat total. Jangan ada masalah, jangan dipicu. Obat harus teratur. Setelah dokter pergi, suasana hening. Mbah Marni pulang. Kami bertiga tinggal di rumah itu. Vicky yang duduk di sisi tempat tidur, aku yang berdiri di ambang pintu, dan Ibu Wati yang terbaring lemah. Kamu, kenapa tidak minum obat? Tanya Vicky, suaranya berat. Ibu Wati memalingkan muka ke tembok. Buatan siapa? Anak yang mau memenjarakan ibunya. Ucapnya, tapi nada sinisnya hilang, yang tersisa hanya getir. Vicky menghela napas panjang, penuh kesakitan. Ibu yang memaksa kami ke jalan itu. Ibu pikir kami senang melapor? Ibu pikir kami bahagia melihat ibu sakit seperti ini? Tidak ada jawaban. Hanya isakan yang tersedak. Aku melihat sekeliling kamar. Di meja rias, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Tergeletak di antara perhiasan dan bedak, adalah foto kecil Vicky saat masih balita, digandeng Ibu Wati yang masih muda dan tersenyum bahagia. Foto itu usang.
ujung-ujungnya sudah melengkung karena sering dipegang. Di saat itu, aku memahami sesuatu. Kebencian Ibu Wati padaku mungkin nyata, tapi lebih dari itu, yang menghancurkannya adalah rasa kehilangan yang mendalam. Ia kehilangan kendali atas anaknya, kehilangan mimpinya tentang masa depan keluarga, dan mungkin, ia merasa kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Perangnya bukan lagi untuk memenangkanku, tapi untuk mempertahankan sisa-sisa pengaruhnya, yang ternyata justru melenyapkan segalanya. Kami tidak akan menarik laporan polisi, kata Vicky tiba-tiba, tegas. Itu pelajaran agar ibu dan siapapun tahu, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Tapi, ia berhenti, menatap ibunya. Kami juga tidak akan meninggalkan ibu seperti ini. Ibu Wati menoleh, matanya sembab dan bingung. Kami akan bawa ibu ke rumah kami, lanjut Vicky, sebuah keputusan yang tidak kami diskusikan sebelumnya, tapi keluar begitu saja dari mulutnya. Sampai ibu benar-benar pulih. Fanny akan mengawasi makan dan obat ibu. Aku terkejut, tapi juga mengerti. Ini bukan tentang memaafkan. Ini tentang kemanusiaan. Tentang tidak membiarkan seorang manusia, seberapa jahat pun perbuatannya, tenggelam dalam kesendirian dan sakitnya sendiri. Ibu Wati tampak hendak protes, tapi tubuhnya terlalu lemah. Air matanya mengalir lagi, kali ini tanpa kata-kata. Proses membawanya ke rumah kami dilakukan dalam diam. Vicky memapahnya. Aku membawakan beberapa baju dan obat-obatannya. Saat melewati pintu rumahnya, Ibu Wati menoleh sekali lagi ke dalam, ke rumah yang sunyi dan berantakan itu. Seolah, ia meninggalkan lebih dari sekadar sebuah bangunan. Di rumah kontrakan kami menempatkannya di kamar guest room yang jarang dipakai. Kamar yang sama di mana dulu kutemukan foto Siska. Ironis. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran yang paling berat bagiku. Aku yang menyuapinya bubur, yang mengingatkannya minum obat, yang memandikannya dengan hati-hati karena tubuhnya masih lemah. Ia tidak banyak bicara. Terkadang hanya menatapku dengan ekspresi yang tidak terbaca. Apakah itu kebencian? Rasa malu? Atau mungkin pertanyaan? Suatu sore, saat aku memberikannya teh hangat, ia bertanya dengan suara parau. Kenapa kamu lakukan ini? Setelah semua yang ibu lakukan. Aku berdiri di samping tempat tidurnya, memandanginya. Karena Anda ibu suami saya. Dan karena saya tidak ingin suami saya harus memilih antara membiarkan ibunya menderita atau mengkhianati istrinya. Saya di sini bukan untuk Anda, Bu. Saya di sini untuk Vicky. Jawabanku jujur, bahkan keras. Tapi justru disitulah kekuatannya. Aku tidak berpura-pura menjadi pahlawan atau anak yang berbakti. Aku adalah istri yang melindungi suaminya dari beban moral yang terlalu berat. Ibu Wati memandangi cangkir teh di tangannya. Lama. Dulu, ibu juga seperti kamu. Kuat. Tapi setelah suami ibu meninggal, semuanya berubah. Takut. Takut miskin. Takut dianggap lemah. Takut kehilangan satu-satunya yang tersisa. Ia berhenti, lalu menambahkan, hampir berbisik, ibu salah. Ibu terlalu takut, sampai jadi buta. Itu bukan permintaan maaf. Tapi itu adalah pengakuan. Sebuah retakan kecil di tembok kebanggaan dan kebenciannya. Titik nadir telah tercapai. Ibu Wati terbaring lemah, terpisah dari rumah dan kebanggaannya, dirawat oleh menantu yang paling ia benci. Dan kami, yang seharusnya merayakan kemenangan moral, justru merawat musuh kami. Karma bekerja dengan caranya yang misterius, bukan dengan penghancuran dramis, tapi dengan merendahkan hati sang pelaku hingga ia harus bergantung pada belas kasihan korbannya. Dan di titik nadir ini, di balik semua rasa sakit dan kelelahan, ada benih kecil sesuatu yang baru. Bukan cinta, belum. Tapi mungkin sebuah gencatan senjata yang lebih jujur, yang lahir dari kehancuran total. Ibu Wati tinggal di kamar tamu kami selama 2 minggu. 2 minggu yang penuh dengan keheningan tegang, gerak-gerik hati-hati, dan percakapan singkat yang fungsional. Ini obatnya, Bu. Makanannya sudah siap. Mau mandi air hangat? Aku memperlakukannya dengan sopan, profesional, seperti perawat kepada pasien yang sulit. Tidak ada kehangatan berlebihan, tapi juga tidak ada sikap dingin yang disengaja.
Itu adalah jarak aman yang kuciptakan untuk melindungi diriku sendiri. Vicky menjadi jembatan yang canggung di antara kami. Ia berbicara lebih banyak dengan ibunya, menanyakan keadaannya, mencoba obrolan ringan tentang kenangan lama. Ibu Wati merespons, tapi selalu dengan nada datar, seolah hidupnya telah kehabisan warna. Kebanggaan dan semangat bertarungnya seakan menguap bersama dengan kesehatannya yang runtuh. Ia hanya menjadi seorang wanita tua yang rapuh, tersesat di rumah anaknya. Kesehatannya berangsur membaik. Tekanan darahnya stabil. Warna kembali ke pipinya. Ia bahkan mulai bisa berjalan-jalan kecil di halaman depan. Tapi ada sesuatu yang masih patah di dalam dirinya. Mungkin harga diri, mungkin tujuan hidup. Ia seperti kapal yang kehilangan jangkar dan layarnya. Di tengah periode gencatan senjata yang rapuh ini, musibah datang. Bukan dari Ibu Wati, tapi dari nasib yang sepertinya ingin menguji ketahanan kami sekali lagi. Suatu Kamis malam, sekitar pukul 11, kami terbangun oleh bau asap yang menyengat. Vicky yang pertama bangun, berteriak, "Kebakaran!" Asap mengepul dari bawah, dari arah dapur. Kami panik. Vicky segera menyuruhku mengeluarkan Ibu Wati yang masih limbung, sementara ia berusaha memadamkan sumber api dengan alat pemadam kebakaran kecil yang kami simpan. Aku menuntun Ibu Wati yang gemetaran keluar rumah, berdiri di halaman depan yang dingin dengan hanya memakai piyama. Tetangga sudah berkerumun, beberapa ada yang membawa ember air. Untungnya, api tidak besar. Hanya terjadi korsleting pada kabel kulkas tua, membakar tirai dapur dan sebagian kabinet. Vicky dan tetangga berhasil memadamkannya sebelum petugas pemadam datang. Namun, kerusakan cukup signifikan. Dapur berantakan, hitam oleh jelaga. Kulkas mati total. Beberapa perabot rusak. Dan yang paling menyedihkan, beberapa barang berharga kami, termasuk album foto pernikahan dan sertifikat-sertifikat penting, yang disimpan di lemari dekat dapur, terkena air dan menjadi basah. Di tengah kepanikan dan kesedihan itu, datanglah Ibu Wati. Bukan sebagai pasien yang lemah, tapi dengan wajah panik yang berbeda. Ia menyusul Vicky yang kembali masuk ke dalam rumah yang masih berasap. "Vicky, dokumen-dokumen pentingmu, buku tabungan, sertifikat tanah warisan Bapak," teriaknya, suaranya nyaring di tengah keriuhan tetangga. Ia menyusuri puing-puing, mengabaikan kepanikanku yang sedang memeriksa kerusakan pada laptop kerjaku dan portofolio desain yang nyaris terbakar. Matanya hanya mencari satu hal, barang-barang berharga Vicky. Vicky, dengan wajah dan baju yang kotor jelaga, membalas, "Tenang, Bu. Itu aman, disimpan di brankas kecil di kamar." Tapi Ibu Wati sudah tidak mendengar. Ia melihat sekeliling dapur yang berantakan, lalu pandangannya jatuh padaku yang sedang berusaha menyelamatkan kotak berisi sisa-sisa kain kebaya pengantinku yang basah. Dan disitulah, di depan semua tetangga yang berkumpul, dengan suara lantang yang penuh kekecewaan dan, sekali lagi, penghinaan, ia menggerutu. "Sudah dari sononya bawa sial." Waktu berhenti. Semua tetangga yang tadinya sibuk, terdiam. Pandangan mereka beralih ke Ibu Wati, lalu kepadaku. Aku membeku. Sepotong kain basah masih tergenggam di tanganku. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Lagi. Di saat aku sedang dalam keadaan paling rentan, pakaian tidur basah, wajah kotor, hati hancur melihat rumah yang rusak, ia masih menemukan cara untuk menusukku. Vicky, yang mendengar itu, berbalik dengan wajah yang mengerikan. Amarah yang selama ini tertahan, ditambah dengan kelelahan akibat memadamkan api, meledak. "Ibu!" teriaknya, suaranya menggelegar. "Apa yang baru saja Ibu katakan?" Tetangga semakin hening. Beberapa mulai berbisik. Ibu Wati seolah tersadar dari keterusan amarahnya sendiri. Ia tampak ragu, tapi sudah terlambat. Namun, sebelum Vicky atau siapapun berkata-kata lagi, seorang tetangga yang paling senior, Mbah Darmo, seorang pensiunan guru yang dihormati di kompleks kami, melangkah ke depan. Suaranya tenang tapi berwibawa, memotong ketegangan. "Sudah, Bu Wati, cukup." Semua mata tertuju pada beliau. Mbah Darmo memandang Ibu Wati dengan mata yang penuh kearifan dan sedikit iba. "Kami di sini sudah lama. Kami lihat semuanya. Kami lihat Fani sejak jadi anak muda yang baik,
rajin, selalu senyum. Kami lihat dia bantu Vicky bangun rumah tangga. Kami lihat dia rawat ibu dengan sabar waktu ibu sakit. Padahal, beliau berhenti sejenak, memilih kata-kata. Padahal mungkin berat baginya. Ibu Wati membuka mulut, tapi Mbah Darmo melanjutkan, lembut namun tegas. Dan kami lihat ibu, dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berhenti menyakiti menantu ibu sendiri. Di hari pernikahan, di depan umum, di saat-saat seperti ini. Karma itu nyata, Bu. Hati-hati. Kalau terus-terusan menyirami kebun dengan racun, yang tumbuh nanti hanya ilalang, bukan bunga. Dan yang akhirnya keracunan, bisa jadi diri sendiri. Udara seakan tersedot. Tidak ada yang menyangka Mbah Darmo, yang biasanya pendiam, akan berbicara begitu lugas dan tepat sasaran. Itu adalah teguran sosial yang paling keras yang pernah diterima Ibu Wati, dan datang bukan dari keluarga, melainkan dari lingkungan yang selama ini diam-diam mengamati. Wajah Ibu Wati memerah padam, lalu pucat kembali. Ia terhukum. Tidak oleh kami, tetapi oleh penilaian orang-orang di sekitarnya yang objektif. Ia menunduk, tidak sanggup menatap siapapun. Mbah Darmo kemudian berpaling kepadaku, matanya lembut. Fani, anakku, sabar. Rumah bisa diperbaiki. Yang penting kalian selamat. Dan ingat, di kompleks ini, banyak yang lihat kebaikanmu. Jangan pernah merasa sendirian. Kata-kata itu seperti balm di luka yang terbuka. Air mataku yang tadi tertahan oleh syok dan sakit hati, akhirnya tumpah. Tetangga-tetangga lain, para ibu-ibu yang biasanya hanya menyapa sekadarnya, mulai mendekat. Ada yang memelukku, ada yang bilang, nanti saya bantu beresin. Ya, ada yang menawarkan tempat menginap sementara. Ibu Wati berdiri terpaku, menyaksikan gelombang simpati dan dukungan yang mengalir padaku, sementara ia sendiri terasing di tengah kerumunan itu. Ia adalah penonton dari kebaikan yang ia sendiri tolak. Malam itu, kami mengungsi sementara di rumah Mbah Darmo. Ibu Wati diam 1000 bahasa sepanjang jalan. Saat kami akan tidur di ruang tamu yang disediakan, ia mendekatiku, hampir tak terdengar. Tadi, Ibu. Ia gagap, tidak bisa menyelesaikan kalimat. Aku menatapnya. Di matanya, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang mirip penyesalan, tanpa embel-embel kebencian atau pembenaran diri. Tidurlah, Bu. Besok masih banyak yang harus dibersihkan, kataku, lalu berbalik. Kebenaran yang tak terbantahkan akhirnya terungkap bukan melalui bukti digital atau rekaman CCTV, melainkan melalui kesaksian publik. Mata tetangga yang selama ini melihat, akhirnya berbicara. Dan kata-kata mereka, yang sederhana namun penuh kekuatan moral, ternyata lebih mematikan bagi Ibu Wati daripada segala laporan polisi atau pembalasan yang bisa kami lakukan. Karma tidak selalu datang dengan petir dan guntur. Terkadang, ia datang melalui bisikan-bisikan tetangga, melalui pandangan penuh iba dari seorang sesepuh, melalui isolasi sosial halus yang dirasakan oleh sang pelaku. Ibu Wati, malam itu, tidak hanya kehilangan sedikit sisa harga dirinya di hadapan kami, tetapi juga di hadapan komunitas tempat ia hidup. Dan itu, mungkin, adalah kebenaran yang paling tak terbantahkan dan paling menyakitkan baginya. Setelah kejadian kebakaran, ada perubahan kecil namun signifikan di udara. Ibu Wati menjadi lebih banyak diam, dan sikapnya kepadaku berubah dari caci muka menjadi keheningan yang sulit dibaca. Ia membantu membersihkan rumah kami yang rusak tanpa banyak bicara, mencuci piring-piring yang berjelaga, menyeka dinding dengan kain basah. Seperti seorang pekerja yang menebus dosa. Kami membiarkannya. Kami juga terlalu lelah, baik fisik maupun mental, untuk mencoba menganalisis atau memulai percakapan yang berarti. Fokus kami adalah memperbaiki kerusakan. Asuransi rumah menutupi sebagian, sisanya harus dari tabungan kami, tabungan yang seharusnya untuk DP rumah. Mimpi itu tertunda lagi, tapi entah mengapa, di tengah kekecewaan, aku merasa lebih ringan. Seolah dengan terbakarnya sebagian rumah, beban-beban emosional juga ikut hangus. Ibu Wati akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya sendiri setelah kondisi fisiknya pulih dan kekacauan di rumah kami mulai tertata. Perpisahan kali ini tanpa kata-kata pedih atau pandangan penuh arti. Hanya sebuah anggukan dari Vicky dan sebuah hati-hati di jalan
Dariku. Ia pergi dengan langkah yang lebih lambat, lebih tua dari usia sebenarnya. Ketenangan yang datang setelah badai membuat kami lengah. Kami mengira, mungkin ini akhir dari segala konflik. Mungkin karma telah bekerja lewat teguran Mbah Darmo dan rasa malahnya sendiri. Mungkin ia akan mundur secara terhormat. Tapi alam semesta ternyata memiliki rancangan karma yang lebih luas, lebih dramatis, dan melibatkan lebih banyak pemain. Suatu sore, 3 minggu setelah Ibu Wati pulang, ponsel Vicky berdering tak henti-hentinya. Telepon dari om-om dan tante-tante yang biasanya sepi. Wajah Vicky berubah cerah saat ia menerima telepon pertama dari Om Har, adik dari almarhum ayahnya. "Vicky, kamu dengar belum?" Suara Om Har terdengar gempar, hampir tak percaya. "Tentang apa, Om?" "Tentang keluarga besar Siska. Mereka kena tipu investasi. Besar sekali." Vicky memicingkan mata, lalu memasang speakerphone. "Siska? Yang itu?" "Iya. Betul, keluarganya, yang konglomerat itu, rupanya cuma kedok. Mereka punya skema investasi bodong, iming-iming bagi hasil gila-gilaan. Banyak orang yang terjebak, termasuk beberapa saudara kita." "Vicky." Jantungku berdebar kencang. Aku mendekat. "Serius, Om? Siapa yang kena?" "Tante Yuni, sepupu Aldi, bahkan Om Roni juga masuk lumayan banyak." Suara Om Har terdengar parau. "Polisi sudah turun tangan. Aset-aset keluarga Siska disita. Mereka diduga penipuan berjamaah. Heboh sekali, beritanya sudah masuk TV nasional." Vicky terduduk di kursi. Mataku menatapnya, dan di matanya, aku melihat campuran rasa kaget, lega, dan suatu pencerahan yang pahit. Setelah menutup telepon, kami duduk dalam hening yang penuh makna. Otakku memproses informasi ini dengan cepat. Siska, wanita yang menjadi standar, wanita terbaik, versi Ibu Wati. Keluarganya yang diagungkan sebagai penyelamat bisnis keluarga. Ternyata, semuanya adalah ilusi, sebuah istana pasir yang megah yang dibangun di atas kebohongan dan penipuan. "Bayangkan," gumam Vicky pelan, memecah kesunyian. "Bayangkan kalau dulu aku menuruti ibu. Menikah dengan Siska. Bukan hanya toko material keluarga yang bangkrut, tapi aku akan terlibat, atau minimal terkena imbas, dalam skandal sebesar ini. Nama baik hancur. Mungkin bahkan berurusan dengan hukum." Aku menarik napas dalam. Karma tidak hanya datang pada Ibu Wati. Karma datang untuk membenarkan pilihan Vicky, dengan cara yang paling dramatis dan tak terbantahkan. Alam semesta seolah berkata, "Lihat, pilihan cintamu itu benar. Aku buktikan." Tapi dampaknya tidak berhenti di situ. Karma itu seperti batu yang dilempar ke kolam, riaknya menyebar. Telepon berikutnya adalah dari Tante Rina. Suaranya terdengar berat, tapi ada nuansa, sudah kuduga, di baliknya. "Vicky, Fanny, kalian dengar berita tentang keluarga Siska?" "Baru dengar, Tante," jawab Vicky. "Kalian berdua, harus kuat ya. Ibu kalian pasti sangat terpukul." Kami bertanya-tanya apa maksudnya, hingga keesokan harinya, ketika Vicky memberanikan diri mampir ke rumah Ibu Wati untuk sekadar mengecek keadaannya setelah berita itu. Ia kembali dengan wajah yang kompleks. "Ibu, seperti zombie," ceritanya. Rumahnya gelap. Dia cuma duduk di kursi tamu, menatap foto ayah. Dia bilang minta maaf. "Maaf untuk apa?" tanyaku. "Untuk semuanya. Untuk memaksaku menikah dengan Siska. Untuk menganggap Fanny tidak cukup baik." Dia bilang, dia hampir menjerumuskan aku ke dalam lubang yang dalam. Dia bilang, dia merasa seperti orang bodoh yang selama ini memuja-muja patung emas yang ternyata hanya sepuhan kertas. Ini berbeda dengan pengakuan-pengakuan sebelumnya yang terkesan terpaksa. Ini terdengar seperti penyesalan yang dalam, yang lahir dari hancurnya keyakinan terbesarnya. Sandaran fantasinya tentang keselamatan, melalui pernikahan yang strategis, rubuh berantakan di depan matanya sendiri. Berita tentang skandal Siska juga mengguncang keluarga besar. Saudara-saudara yang dulu mungkin secara diam-diam menyayangkan pilihan Vicky, kini berbalik. Untungnya Vicky punya prinsip, bisik-bisik itu mulai terdengar.
Dia selamat karena pilihannya sendiri. Bahkan Om Roni yang ikut jadi korban investasi, saat berkunjung ke rumah kami untuk membicarakan kerusakan dari kebakaran, mengelus punggung Vicky. Kamu benar, nak. Lebih baik miskin tapi tenang, daripada kaya tapi dadanya sesak karena tipu-tipu. Posisi kami dalam keluarga besar berubah diam-diam. Dari pasangan yang dianggap pemberontak dan pembawa sial, kami menjadi contoh, kepala dingin, dan penjaga nilai. Ibu Wati, sebaliknya, diam-diam menjadi bahan pembicaraan sebagai orang yang nyaris mencelakakan anak sendiri demi gengsi. Suatu malam, Ibu Wati mengirim pesan singkat ke ponselku. Bukan melalui Vicky, tapi langsung. Isinya sederhana. Fanny, besok kalau tidak sibuk, bisa mampir? Ibu mau bicara. Aku menunjukkan pesan itu pada Vicky. Ia mengangguk, wajahnya serius. Aku ikut. Tidak, jawabku, dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri. Aku akan datang sendiri. Esok harinya, aku berdiri di depan rumah Ibu Wati untuk pertama kalinya sejak ia pulang. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut. Lebih karena penasaran, dan sebuah kekuatan baru yang kurasakan setelah semua yang terjadi. Ia membukakan pintu. Wajahnya tampak lebih keriput, tapi lebih tenang. Ia menyodorkan secangkir teh, gestur yang sangat biasa, tapi dari dia, ini adalah sebuah kejutan. Kami duduk di ruang tamu. Ia tidak segera bicara, hanya menatap cangkirnya. Aku mendengar tentang Siska. Akhirnya ku bicara, memecah kebekuan. Ibu Wati mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu sudah lihat beritanya di TV. Ibu tidak bisa tidur memikirkannya. Selama ini, ibu memaksakan standar yang salah pada Vicky. Standar yang ternyata palsu. Ibu membandingkanmu dengan ilusi. Ia mengangkat wajah, menatapku langsung. Dan ibu malu. Lebih malu dari apapun yang pernah ibu rasakan. Ini berbeda. Ini bukan pengakuan terpaksa seperti saat konfrontasi rekaman CCTV. Ini adalah penyerahan diri yang total. Karma itu nyata. Fanny, lanjutnya, suaranya bergetar. Ibu dapat karmanya. Bukan dengan sakit atau rumah kebakaran. Tapi dengan melihat bahwa semua yang ibu percayai, semua yang ibu perjuangkan dengan menyakiti orang lain, ternyata salah besar. Ibu seperti orang yang berperang mati-matian untuk memperebutkan harta karun, yang ternyata cuma peti kosong. Aku diam, membiarkannya bicara. Ini yang ia butuhkan. Ibu ingin minta maaf. Bukan karena terpaksa, tapi karena ibu sadar. Ibu salah. Salah tentang Siska. Salah tentang kamu. Dan yang paling menyakitkan, ibu salah memperlakukan anak ibu sendiri. Air matanya jatuh. Ibu takut Vicky membenci ibu selamanya. Vicky tidak membenci ibu, jawabku, jujur. Dia terluka dan bingung. Tapi dia tidak membenci. Ibu tahu, ibu tidak layak mendapatkan pengampunanmu, Fanny. Setelah semua kata-kata keji, wanita jelek, di hari pernikahanmu. Ia tidak sanggup melanjutkan, terisak. Mendengar kata itu diucapkan lagi olehnya, dengan penyesalan yang tulus, rasanya aneh. Seperti racun lama yang akhirnya dinetralisir oleh penangkalnya sendiri. Aku tidak akan bohong, Bu. Itu sangat menyakitkan. Dan luka itu mungkin akan selalu ada bekasnya, kataku, memilih kata-kata dengan hati-hati. Tapi aku juga melihat, ibu melakukannya bukan karena ibu jahat. Ibu melakukannya karena ibu takut, dan terjebak dalam cara pandang yang salah. Ia terkejut, mungkin karena aku memberikan pemahaman, bukan sekadar pengampunan mudah. Apakah kita bisa mulai dari awal? Bukan seperti ibu dan menantu yang sempurna. Tapi, seperti dua orang yang sepakat untuk tidak saling menyakiti lagi. Tanyaku. Ibu Wati mengangguk berulang kali, tidak bisa berkata-kata. Karma telah berbalik dengan sempurna. Ia tidak menghancurkan Ibu Wati secara fisik, tetapi menghancurkan seluruh fondasi keyakinan dan kebanggaan yang menjadi sumber konflik. Dengan rubuhnya fantasi tentang Siska, rubuh pula alasan utama kebenciannya padaku. Aku pulang ke rumah dengan perasaan aneh, lega, tapi juga sedih.
Sedih melihat seorang manusia harus dihancurkan keyakinannya terlebih dahulu baru bisa melihat kebenaran. Tapi mungkin, itulah caranya karma bekerja. Bukan untuk menghancurkan orangnya, tapi untuk membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah kemungkinan perdamaian yang sejati, yang lahir bukan dari kemenangan atau kekalahan, tetapi dari kehancuran sebuah ilusi. Penyesalan Ibu Wati yang tulus setelah skandal Siska bukanlah tongkat ajaib yang langsung menyembuhkan semua luka. Luka itu terlalu dalam, dan bekasnya akan selalu ada. Tapi, penyesalan itu menjadi awal dari sebuah gencatan senjata yang jujur. Ibu Wati berhenti datang tanpa pemberitahuan. Teleponnya sekarang berisi pertanyaan sopan. Bolehkah ibu mampir besok? Atau, apakah kalian punya waktu untuk makan siang minggu depan? Ada jarak yang ia ciptakan sendiri, sebuah jarak yang penuh rasa hormat, hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Kami membalas dengan kebaikan yang terjaga. Kami mengunjunginya secara rutin, membawakan makanan, atau sekadar minum teh. Percakapan kami masih terasa canggung, seringkali tentang cuaca atau berita yang aman. Topik sensitif seperti masa depan, anak, atau masa lalu, sengaja kami hindari. Tapi dalam keheningan yang kadang menyela, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya padaku tidak lagi penuh kritik atau kebencian, melainkan rasa ingin tahu, dan mungkin, rasa bersalah yang tersisa. Vicky menjadi jembatan yang lebih alami. Ia mulai bercerita tentang pekerjaanku, tentang klien-klien baru cateringku, tentang penghargaan desain yang kudapatkan. Ibu Wati mendengarkan, dan sesekali, ia mengangguk. Bahkan, suatu kali, ia bertanya, untuk kue kering yang lembut itu, pakai mentega biasa atau yang khusus? Itu adalah pertanyaan sederhana, tapi dari mulutnya, itu terasa seperti sebuah gencatan senjata di medan perang yang paling personal. Pengakuan terhadap keahlian dan usahaku. Lalu, datanglah kejutan yang mengubah segalanya. Aku telat haid. Awalnya kukira karena stres. Tapi setelah 2 minggu, dan disertai rasa mual yang tak biasa, aku membeli test pack. 2 garis merah yang tegas menghadangku di kamar mandi. Hatiku berdebar kencang, campur bahagia, takut, dan bingung. Ini adalah berita yang kami nanti-nantikan, tapi juga kami tunda karena konflik yang tak berkesudahan. Apakah sekarang saatnya yang tepat? Bagaimana reaksi Ibu Wati? Apakah ini akan membuka luka lama tentang kewajiban punya anak? Malam itu, di tempat tidur, aku menunjukkan test pack itu pada Vicky. Matanya membesar, lalu basah. Ia memelukku erat, menangis. Kita akan jadi orang tua, Van, bisiknya. Suaranya penuh rasa syukur dan ketakutan yang indah. Bagaimana dengan ibumu? Tanyaku pelan. Vicky menarik napas. Kita beritahu pelan-pelan. Tapi apapun reaksinya, ini berita kita. Kebahagiaan kita. Kami memutuskan untuk menunggu sampai usia kandunganku memasuki trimester kedua, saat segalanya lebih stabil, sebelum memberitahu keluarga besar. Tapi rahasia sulit disembunyikan dari seorang wanita yang pernah menjadi ibu. Suatu sore, saat kami berkunjung, Ibu Wati memandangiku lama saat aku menolak kopi yang biasa ku minum. Kamu tidak enak badan? Tanyanya, matanya tajam. Aku dan Vicky bertukar pandang. Vicky mengangguk, memberi izin. Sebenarnya, Bu, kataku, berusaha tenang. Saya hamil. Baru masuk minggu ke-10. Ibu Wati terdiam. Wajahnya tak berekspresi sejenak, dan hatiku berhenti berdetak. Apakah ini akan memicu komentar pedas tentang akhirnya, atau lama juga? Tapi yang terjadi di luar dugaan. Matanya perlahan-lahan terisi air. Bibirnya bergetar. Lalu, dengan gerakan lamban, ia meraih tanganku, bukan dengan genggaman kuat, tapi dengan sentuhan lemah, hampir ragu-ragu. Cucu. Gumamnya, suaranya serak. Ibu akan punya cucu. Ia menangis. Tapi kali ini, air matanya tidak seperti air mata dramatis di hari pernikahan, atau air mata penyesalan pasca skandal Siska. Ini adalah tangisan yang jernih, tulus, penuh dengan kerinduan dan, aku yakin, pengharapan. Sejak hari itu, sikapnya berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi ibu mertua yang menjaga jarak. Ia menjadi calon nenek yang,
dengan cara yang masih agak kaku, mulai menunjukkan perhatian. Ia mengirimkan pesan berisi tips makanan sehat untuk ibu hamil yang ia baca dari internet. Ia membelikan vitamin prenatal dari apotek terbaik. Suatu hari, ia bahkan datang dengan beberapa potong kain katun lembut. Untuk bikin baju bayi, katanya, malu-malu. Dulu ibu juga menjahit baju untuk Vicky. Gestur kecil itu menyentuhku lebih dari apapun. Ini adalah upayanya untuk terhubung, bukan sebagai ibu mertua yang berkuasa, tapi sebagai wanita yang ingin menjadi bagian dari kehidupan cucunya. Kehamilanku berjalan lancar. Keluarga besar, yang mendengar kabar gembira ini, ikut bersukacita. Arisan-arisan keluarga kini dipenuhi dengan tawa dan doa untuk calon bayi. Ibu Wati, yang dulu menjadi pusat gosip, kini lebih banyak diam, tetapi selalu tersenyum kecil saat pembicaraan mengarah pada cucunya. Hari perkiraan lahir tiba. Proses persalinanku lama dan melelahkan, tapi akhirnya, dengan satu terakhir usaha, tangisan nyaring memenuhi ruang bersalin. Seorang bayi perempuan yang sehat, dengan sejumput rambut hitam dan mata Vicky, lahir ke dunia. 2 hari kemudian, saat kami sudah pulang dan mulai menyesuaikan diri dengan ritme baru sebagai orang tua, Ibu Wati meminta untuk berkunjung. Ia datang membawa banyak sekali barang, popok, bedong, dan sebuah bingkisan kecil berbungkus kertas emas. Untuk Fanny, katanya, saat kami duduk di ruang tamu. Buka. Di dalam bungkusan itu, ada sebuah kotak perhiasan kecil. Saat kubuka, terpampang sebuah kalung emas sederhana dengan liontin berbentuk hati. Bukan perhiasan yang mewah, tapi terasa tulus. Ini, dari ibu untukmu. Sebagai tanda terima kasih, ujarnya, tidak menatap mataku. Terima kasih untuk apa, Bu? Untuk memberikan cucu yang cantik pada ibu. Untuk bertahan. Untuk tidak pergi, meskipun ibu memperlakukanmu dengan buruk. Air matanya kembali menggenang. Ibu tidak layak mendapat menantu sepertimu. Aku memegang kalung itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sebuah ikatan yang murni dengannya. Bukan cinta yang tiba-tiba, tapi sebuah penghormatan yang dalam dari satu manusia kepada manusia lain yang telah menunjukkan kekuatan dan kemurahan hati. Terima kasih, Bu, bisikku. Dan, tidak ada yang tidak layak. Kita semua belajar. Bayi kami, yang kami beri nama Kirana, menjadi jembatan terakhir yang menyatukan semua potongan keluarga yang retak. Tangis dan senyumnya meluluhkan sisa-sisa es yang membeku. Hingga tibalah hari selapanan Kirana, acara syukuran 40 hari setelah kelahirannya. Kami mengadakan acara sederhana di rumah, dihadiri keluarga besar dan beberapa tetangga dekat. Suasana hangat dan penuh sukacita. Kirana, dengan baju merah putihnya, jadi pusat perhatian. Di tengah acara, Ibu Wati mendekati pembawa acara dan meminta microphone. Jantungku berdebar. Semua mata tertuju padanya. Vicky memegang tanganku erat. Ia berdiri di depan keluarga besarnya, tetangga, dan kami. Tangannya gemetar memegang mic, tapi suaranya jelas terdengar. Kepada seluruh keluarga, tetangga, dan teman-teman yang saya cintai. Terima kasih sudah datang merayakan cucu saya, Kirana. Ia berhenti, menarik napas dalam. Hampir 2 tahun yang lalu, di sebuah acara yang sama bahagianya, pernikahan anak saya berdiri di sini dengan air mata yang berbeda. Dan saya mengucapkan kata-kata yang paling keji, yang paling menyakitkan, kepada menantu saya, Fanny. Suasana hening. Semua orang ingat. Hari ini, di depan kalian semua, saya ingin memperbaiki kesalahan itu. Ia menoleh ke arahku, matanya berkaca-kaca, tapi penuh keteguhan. Fanny, ibu minta maaf. Maaf untuk kata-kata, wanita jelek, yang ibu lontarkan. Itu bukan gambaranmu. Itu adalah gambaran kebencian dan ketakutan dalam diri ibu sendiri. Ibu salah. Salah besar. Ia kemudian memandang Vicky. Dan untuk Vicky, anakku, maafkan ibu yang keras kepala, yang hampir menjerumuskanmu, dan yang menyakitimu berkali-kali. Ibu belajar bahwa cinta seorang anak adalah anugerah, bukan hak yang bisa ibu peras untuk keinginan ibu sendiri. Ia kembali menatap semua tamu. Restu ibu, yang dulu mungkin terasa palsu,
Hari ini ibu berikan dengan tulus dan sepenuh hati. Untuk Vicky dan Fanny, semoga rumah tangga kalian penuh berkah dan Kirana tumbuh menjadi anak yang lebih baik dari kita semua. Dan untuk Fanny, terima kasih telah menjadi menantu, yang dengan sabar mengajarkan ibu arti keluarga yang sebenarnya. Ia menangis, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Banyak tamu yang ikut mengusap air mata. Tante Rina tersenyum lega. Mbah Darmo mengangguk pelan. Vicky memeluk pundak ibunya, dan aku, dengan Kirana di gendongan, mendekat dan memegang tangannya yang dingin. Restu itu akhirnya datang. Bukan restu yang mudah dan mulus seperti di dongeng-dongeng. Ia lahir dari rasa sakit, air mata, pertempuran, dan kehancuran ilusi. Ia disempurnakan oleh kehadiran seorang bayi mungil yang tak berdosa. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami bertiga, aku, Vicky, dan Ibu Wati, duduk mengelilingi Kirana yang tertidur pulas di ayunannya. Dalam keheningan yang damai, Ibu Wati berkata pelan, dia mirip sekali dengan Vicky waktu bayi. Tapi matanya punya ketegasan Fanny. Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, senyumku padanya terasa ringan, tanpa beban. Perjalanan kami berliku, penuh duri. Tapi akhirnya, kami sampai. Bukan di istana yang sempurna, tapi di sebuah rumah yang mungkin masih ada retaknya, namun dipenuhi dengan pengertian yang lebih dalam, maaf yang tulus, dan cinta yang telah ditempa oleh api. Dan itu, kami sadari, lebih berharga daripada restu manapun yang diberikan dengan mudah di awal. Kami telah melalui neraka kami, dan kami keluar, tidak dengan membawa kemenangan, tetapi dengan membawa sebuah keluarga yang akhirnya utuh.